Feng Yu begitu gembira hingga ingin melompat. Jika ia menjualnya ke grup industri pesawat terbang Harbin, ia bisa mendapatkan setidaknya 20 juta rubel. Jika grup industri pesawat terbang Harbin punya cukup dana, ia bahkan akan meminta lebih. Lagi pula, benda ini pasti akan laku keras setelah dikirim kembali ke Tiongkok. Jika grup industri pesawat terbang Harbin tidak menginginkannya, ada banyak pabrik besar lain yang mengantre untuk membelinya. Feng Yu ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan enggan, "Saudara Ji, harga ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan saya. Saya tidak akan menghasilkan banyak uang. Jika harganya tetap sama di masa mendatang, saya tidak berencana membeli alat berat lagi. Feng, aku juga sulit mendapatkan peralatan seperti ini. Kau seharusnya tahu betapa sulitnya mendapatkan peralatan seperti ini yang bisa digunakan di industri militer. Aku mengambil risiko besar. Bahkan, kalaupun kau menginginkannya lagi, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkannya," kata Kirilenko berlebihan, meskipun kali ini ia tidak terlalu berusaha. "Kakak Ji, kau terlalu penakut. Padahal, tidakkah kau sadar bahwa ini bukan hanya kesempatan untuk ayahmu, tapi juga kesempatan baik untukmu?" Feng Yu mendesah diam-diam. Yang berani akan mati karena makan berlebihan, dan yang penakut akan mati kelaparan. "Apa kau tidak tahu ini?" "Hah? Apa maksudmu?" Kirilenko tidak mengerti. Uni Soviet sedang kacau dan ayahnya memiliki kesempatan untuk berkuasa. Ia bisa memahami hal ini, tetapi apa hubungannya dengan dirinya? Ia tidak berniat terjun ke dunia politik. "Saudara Ji, pikirkanlah. Jika Uni Soviet benar-benar hancur, itu berarti semua pabrik di Uni Soviet harus didistribusikan ulang, kan? Siapapun yang memiliki tanah akan memilikinya, kan? Tapi para pemimpin pabrik-pabrik itu belum tentu penduduk setempat." Kirilenko tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Apakah Anda mengatakan bahwa banyak orang akan segera menjual kembali perlengkapan mereka untuk mendapatkan uang?" "Benar sekali. Belum lagi perlengkapan militer, bahkan senjata sekalipun, aku yakin ada yang berani menjualnya dengan harga murah." "Menjual senjata secara diam-diam? Apa itu mungkin?" Kirilenko kembali terkejut dengan kata-kata Feng Yu. Feng Yu berpikir, mustahil? Senjata api yang paling banyak digunakan di masa depan adalah AK-47 gaya Soviet, dan semuanya dijual berdasarkan berat. Senjata baru dijual berdasarkan berat, dan pelurunya juga diberikan secara cuma-cuma. Kalian bisa lihat betapa gilanya orang-orang ini. Sebagai perbandingan, Kakak Ji benar-benar terlalu penakut. Feng Yu juga berencana membeli pesawat, rudal, dan barang-barang Soviet lainnya melalui saudara Ji. Bagaimana mungkin saudara Ji begitu pengecut? Tampaknya saya masih perlu terus melakukan pekerjaan ideologis untuk saudara Ji. Feng Yu berbicara sampai mulutnya kering, merayu emosinya dan menjelaskan manfaatnya, akhirnya meyakinkan Kirilenko untuk memanfaatkan kesempatan ini dan meraup untung besar. Sekalipun ayahnya gagal membuat kemajuan lebih lanjut kali ini, atau bahkan gagal, jika ia memiliki kekayaan bersih ratusan juta rubel, ia masih bisa bergabung dengan kelas istimewa. Selama periode ini, Uni Soviet berada di bawah bendera komunisme, tetapi pada kenyataannya kelas istimewa mencapai 1,5% dari populasi nasional dan bahkan meningkat dengan cepat. Ambil contoh Kirilenko. Ia adalah tipikal anggota kelas istimewa. Awalnya, ia menjual kembali peralatan dengan membelinya dengan harga murah atas nama militer, lalu mengangkutnya ke Harbin secara gratis dengan kereta api militer, dan meraup untung besar. Kirilenko mengendarai mobil berplat militer dan semua biaya perjalanannya diganti. Bahkan uang yang digunakan untuk membeli barang pun hanyalah uang negara yang digelapkan. Namun, sebagian besar keluarga pejabat ini melakukan hal yang sama, dan beberapa bahkan lebih buruk daripada Kirilenko. Siapa yang peduli? Ambil contoh teman Kirilenko di Kiev. Dia menjual truk 90% barunya sebagai barang bekas, dan tidak terjadi apa-apa. Orang ini bahkan lebih berani daripada Kirilenko. Dan tentu saja, ayahnya juga seorang pejabat yang lebih tinggi daripada ayah Kirilenko. Kirilenko memikirkannya. Ayahnya adalah seorang petugas logistik, jadi akan lebih mudah baginya untuk menangani hal-hal ini. Bagaimanapun, ia akan mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Selama ia punya uang, bahkan jika Uni Soviet runtuh, ia tetap bisa menjadi orang kaya. Karena ini akan menjadi lebih dari satu kolaborasi, harga peralatannya akan sedikit lebih rendah kali ini. Kirilenko akhirnya mematok harga 13 juta rubel untuk Feng Yu, dengan markup 30%, seperti biasa. Kali ini Feng Yu langsung setuju dan berkata bahwa selama saudara Ji bisa mendapatkan peralatan dan teknologi industri berat yang canggih, dia akan menjamin untuk menjualnya dan pasti tidak akan menahan pembayaran. Setelah menutup telepon, Feng Yu melompat kegirangan. Semuanya berjalan begitu lancar sehingga kasus Lituania yang diajukan ternyata membawa hasil yang baik. Ia bisa mendapatkan peralatan lebih awal dan mengakuisisi saham perusahaan mesin lebih awal. Yang membuat Feng Yu malu sekarang adalah dia tidak punya cukup dana. Membeli pabrik di Wancheng itu membutuhkan investasi yang sangat besar. Feng Yu tidak dapat menyediakan peralatan senilai 13 juta rubel saat ini, bahkan 13 juta RMB pun tidak.
Sepertinya sudah waktunya untuk berbicara dengan Hou Haitao dan memintanya untuk membayar deposit terlebih dahulu. Atau lebih baik lagi membayar seluruh harga barang sekaligus. Hei, Tuan Feng, apa yang membawamu ke sini? Hou Haitao tidak terlalu senang melihat Feng Yu. Feng Yu telah menyambar sepotong besar daging dari mulutnya, dan mereka sepakat untuk menukarnya dengan iga babi. Tetapi dia masih belum melihatnya. Direktur Hou, kenapa Anda tampak tidak senang bertemu saya? Saya ingin menyampaikan kabar baik, tapi sepertinya saya datang di waktu yang salah hari ini. Feng Yu berbalik dan memberi isyarat untuk pergi. Berita baik? Hou Haitao meraih lengan Feng Yu dan berkata, Hei, Tuan Feng, apa yang kau bicarakan? Aku agak sibuk hari ini dan suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi sesibuk apapun aku tetap harus memperlakukanmu dengan baik. Xiao Liu, keluarkan daun teh dari kotak besiku dan buatkan Tuan Feng secangkir teh yang enak. Xiao Liu cemberut dan pergi dengan enggan. Teh di dalam kotak besi itu adalah hadiah dari seorang pejabat senior kementerian ketika direktur pabrik sedang berada di Beijing untuk sebuah rapat. Bahkan ketika para pemimpin kota datang, ia tidak pernah mengeluarkannya. Hanya ketika para pemimpin provinsi datang, direktur pabrik mengizinkannya menyeduhnya 2 kali. Ada apa hari ini? Mengapa ia menyeduhnya untuk Feng Yu? Feng Yu bersandar dengan nyaman di sofa, menyilangkan kaki. Jika ia merokok saat ini, ia pasti akan terlihat seperti orang yang pantas dipukuli. Feng Yu selalu percaya bahwa hal paling menakjubkan yang telah ia lakukan setelah kelahiran kembalinya adalah berhenti merokok di kehidupan ini. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak mau merokok, tapi dia belum terbiasa dengan rokok yang ada saat ini. Lagi pula, kalau dia berani merokok sekarang, orang tuanya tidak perlu ikut campur. Adiknya pasti akan mengejar dan memukulinya meskipun perutnya besar. Tehnya tiba, dan Feng Yu menyesapnya, lalu melirik Hou Haitao. Orang tua ini ternyata sangat menghargai Tie Guanyin yang begitu lezat. Ia harus mencari cara untuk mendapatkannya dan membawanya pulang. Feng Yu terdiam cukup lama, dan Hou Haitao pun menjadi cemas. Bos Feng, bukankah Anda bilang punya kabar baik? Feng Yu kemudian tampak seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu. Lihatlah aku sudah tua dan ingatanku tidak bagus. Mulut Hou Haitao berkedut. Umurmu belum genap 20 tahun, dan aku sudah lebih dari 50. Kau bilang kau tua? Ini jelas-jelas sindiran. Direktur Hou, kita bisa mengosongkan bengkel di pabrik. Kita punya tungku listrik berdaya ultra tinggi, buatan Uni Soviet tahun 1985. Tungku itu masih digunakan akhir tahun lalu, tidak pernah rusak atau diperbaiki. Kita sudah membongkar dan memuatnya ke truk. Hou Haitao melompat dari tempat duduknya. Apakah kamu serius? Kapan aku pernah berbohong padamu? Feng Yu tampak tersinggung. Hou Haitao memutar matanya. Sudah cukup kau membodohiku? Dia sangat cerdik, bahkan di usia semuda itu. Tapi aku tak berani berbohong padanya tentang hal seserius ini. Lalu kapan bisa dikirim ke Harbin? Hou Haitao bertanya dengan cemas. Dana sudah tersedia, dan kami akan mengirimkannya dalam seminggu. Kami jamin akan tiba di Harbin dalam 7 hari. Direktur Hou, Anda sudah menunggu begitu lama. Beberapa hari tidak akan merugikan. Tungku listrik berdaya ultra tinggi ini bisa dibilang yang tercanggih di Tiongkok. Jauh lebih unggul daripada model era 1970-an yang dibeli oleh kedua pabrik di selatan tersebut. Feng Yu memberi isyarat kepada Hou Haitao untuk bersiap membayar dengan cepat, dan kompor listrik ini tidak murah. Tuan Feng, berapa harga tungku listrik ini akan Anda jual kepada kami? Mata Feng Yu berputar, lalu dia mencondongkan tubuh dan bertanya, Direktur Hou, apakah Anda ingin menghabiskan lebih banyak atau lebih sedikit? Hou Haitao melompat seperti kucing yang ekornya diinjak, dan berteriak dengan tegas, Bos Feng, aku bukan seperti yang kau kira. Aku anggota partai. Feng Yu mengedipkan matanya. Direktur Hou, apakah ini tipe orang yang saya pikirkan? Tuan Feng, Anda sudah menghasilkan banyak uang dari bisnis, kan? Bisakah Anda berhenti memikirkan cara-cara curang, suap, dan korupsi itu? Bisakah Anda berhenti melakukan itu? Apa? Suap? Direktur Hou, kau pikir aku tidak akan menyuapmu, kan? Feng Yu tampak sangat bersalah. Maksudku, kalau kau mau hemat, bayar saja lunas. Kau bisa mengurus formalitas impornya. Tidak bisakah kau mendapatkan pembebasan pajak dengan menggunakan nama pabrik militer? Tarif pajak untuk alat berat seperti ini cukup tinggi. Hah? Bebas bea? Hou Haitao membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa datar. Jadi itu yang ada di pikirannya. Dia pikir orang ini mencoba menyuapnya untuk menaikkan harga peralatan. Awalnya, dia tidak berniat melakukan ini. Tetapi setelah mendengar Feng Yu mengatakan ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia menyesal tidak bisa menunjukkan karakter mulianya sebagai anggota partai dan tetap bersih dari lumpur. Feng Yu menambahkan, aku tidak pernah memberikan hadiah secara diam-diam. Aku selalu melakukannya secara terang-terangan. Ini, botol anggur perlengkapan militer Soviet ini. Bukankah kau bilang kau menyukainya terakhir kali? Aku punya satu khusus untukmu. Ini hanya tersedia untuk mayor jenderal ke atas.
Mata Hou Haitao berbinar dan ia bimbang untuk waktu yang lama. Haruskah aku melakukannya atau tidak? Pada akhirnya, si kecil bertanduk itulah yang menghajar si kecil dengan lingkaran cahaya sampai mati. Apakah ini bukti karakter mulia dan integritas murni para anggota partai? Lebih baik lain kali. Setelah menerima hadiah kecil dari Feng Yu, ekspresi Hou Haitao menjadi jauh lebih baik. Saya yang urus formalitas impornya? Tentu saja tidak masalah. Apakah itu berarti harganya juga akan jauh lebih rendah? Turunkan secara signifikan? Direktur Hou, paling bisa saya lakukan hanya menghapus pajak untuk Anda, tidak lebih. Saya seorang pengusaha, dan hal terpenting dalam bisnis adalah menghasilkan uang. Tuan Feng, kami adalah pabrik militer. Kami membutuhkan peralatan tungku listrik ini untuk meningkatkan kemampuan militer negara kami. Sebagai orang Tiongkok, tidak bisakah Anda memberikan kontribusi untuk Tiongkok? Hou Haitao mulai menggunakan keadilan nasional untuk menurunkan harga. Trik ini telah dicoba dan diuji ketika ia bernegosiasi dengan para petinggi swasta. Kalau tidak turunkan harganya, berarti tidak patriotik. Sayangnya, trik yang berhasil pada orang lain tidak berhasil sama sekali pada Feng Yu. Patriotisme? Menurunkan harga itu patriotisme? Direktur Hou, Anda tidak perlu memberitahu saya ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya seorang pengusaha, dan mustahil bagi saya untuk tidak menghasilkan uang. Saya akan membebaskan biaya pengiriman tungku listrik ini. Transfer saja semua saham Anda di perusahaan mesin itu kepada saya dan bayar saya 15 juta rubel. Apa? Saham perusahaan mesin itu nilainya lebih dari 8 juta rubel. Dan aku harus memberimu 15 juta rubel lagi? Peralatan bekasmu ini harganya lebih dari 20 juta rubel. Dan ini setelah dipotong pajak? Teriak Hou Haitao sambil melompat berdiri. Feng Yu mengabaikannya, mengambil cangkir teh dan berteriak, Xiao Liu, tolong isi ulang airku. Hou Haitao menarik napas dalam-dalam. Ini kantorku, dan Xiao Liu juga sekretarisku. Tuan Feng, peralatan ini bekas. Seperti yang kita semua tahu, barang bekas tidak ada nilainya. Kenapa Anda menjualnya lebih mahal daripada yang baru? Maksudmu yang baru dari tahun 1970-an? Kau mau yang itu? Yang itu lebih murah. Kalau kau alihkan sahammu di perusahaan mesin itu kepadaku, aku bisa belikan satu untukmu. Kau tidak mau yang ini, kan? Aku akan cari yang lain. Feng Yu menatap Hou Haitao dengan jijik. Koran yang terbakar di atas kuburan dia cuma main-main. Teknologi yang berbeda, tenaga yang berbeda, hasil yang berbeda. Bagaimana mungkin harganya sama? Bahkan Alto baru pun tak bisa dibandingkan dengan Mercedes bekas. Tidak, kau lihat, kau mulai cemas. Bahkan jika kau turunkan harganya lebih lanjut, pabrik kami tidak akan mampu membayar 15 juta rubel. Feng Yu dengan enggan berkata, baiklah, lagi pula kita kan teman lama. Aku tidak akan meminta lebih. Berdasarkan nilai tukar, 1 rubel sekitar RMB 6,30, jadi aku akan membulatkan desimalnya menjadi RMB 6. Beri aku 90 juta RMB saja. Saat ini, rubel masih terapresiasi, sementara RMB mulai terdepresiasi. Pada akhir tahun lalu, rasionya 16, tetapi tahun ini turun menjadi 16. Namun, segera, pada akhir tahun ini, nilai tukar akan kembali menyesuaikan, dan rubel akan mulai terdepresiasi. 90 juta? Terlalu mahal? Terlalu mahal. Tidak mungkin sepadan dengan uang sebanyak itu. 15 juta dolar AS sudah cukup, kata Hou Haitao sambil menggelengkan kepala. Astaga, orang tua ini jago banget menawar. Berdasarkan nilai tukar saat ini, orang tua itu langsung memberinya diskon 40%. Sebenarnya, Feng Yu masih menghasilkan uang dengan perhitungan ini, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, sama sekali tidak proporsional dengan investasinya. Lagi pula, 15 juta hanya setara dengan 9 juta rubel. Jadi dari mana Feng Yu akan mendapatkan sisa 4 juta rubelnya? Perusahaan Taihua benar-benar bangkrut, dan Feng Yu tidak mampu berutang apapun kepada Kirilenko. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa berkolaborasi lagi? Target harga Feng Yu sebenarnya adalah 13 juta rubel. Saudara Ji telah membebaskan biaya pengiriman untuk pesanan ini, jadi biaya langsung Feng Yu terbatas pada ini. Dia hanya perlu mendapatkan saham di perusahaan mesin tersebut secara gratis. Kalau bisa dapat penghasilan lebih, kenapa tidak? Air liur yang terbuang juga butuh uang. Direktur Hou, kalau itu yang Anda maksud, lupakan saja. Saya tidak keberatan menjual peralatan ini. Hou Haitao, begitu dia menawar, Feng Yu bilang akan menjualnya ke orang lain. Bagaimana mungkin bernegosiasi bisnis seperti itu? Tapi langkah mematikan ini sangat berhasil baginya. Pabrik mereka merancang dan memproduksi pesawat terbang. Dengan tungku listrik berdaya ultra tinggi ini, mereka dapat memproduksi sendiri berbagai material berkualitas tinggi. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya secara signifikan, tetapi mereka juga tidak perlu lagi khawatir tentang blokade material dari Eropa dan Amerika Serikat. Mereka saat ini sedang mengembangkan mesin jenis baru. Material yang mereka butuhkan dapat dibuat di laboratorium,
tetapi tidak dapat diproduksi di pabrik karena biayanya terlalu tinggi. Dengan tungku listrik berdaya ultra tinggi ini, biayanya dapat diterima. Dia berjanji kepada atasannya bahwa mesin tersebut dapat dipindahkan dari laboratorium ke tahap produksi tahun ini. Jika dia tidak mampu membeli tungku listrik, bagaimana dia bisa memenuhi janjinya? Kehilangan muka adalah masalah kecil, tetapi gagal menyelesaikan tugas adalah masalah besar. Tuan Feng, Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd. benar-benar tidak menghasilkan banyak uang tahun lalu, dan kami harus menyerahkannya kepada para petinggi. Jadi saya juga tidak menyimpan banyak uang. Saya benar-benar tidak mampu membayar harga setinggi itu. Begini, mengenai saham perusahaan mesin, saya bersedia mengorbankan muka lama saya untuk bekerja sama dengan Anda dan mengalihkan saham tersebut atas nama Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd., bukan? Hou Haitao mulai menyinggung perasaannya. Feng Yu mencibir, seolah-olah grup industri pesawat Harbin MU tidak menghasilkan uang. Berapa banyak yang kau habiskan untuk membeli saham saat itu? Berapa diskon yang kuberikan padamu sekarang? Jika aku tidak memberimu nasihat, uang itu pasti sudah diambil oleh para petinggi. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli tungku listrik itu? Bagaimana dengan pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah? Kau yang mendirikan pabrik listrik Taihua, yang sangat mengurangi keuntungan pabrik kami. Apa aku sudah bilang tentang ini? Apa aku juga bekerja sama denganmu dalam membujuk Lauli? Kalau tidak, bagaimana kau bisa berhasil dengan mudah? Feng Yu berpura-pura terkesan dan berkata sambil menggertakkan gigi. Baiklah, Direktur Hou, saya akan turunkan harganya 500.000 rubel lagi. Saya tidak akan untung dari pesanan ini. Harganya telah turun 500.000 rubel, dan kegembiraan di wajah Hou Haitao hanya sesaat. Penurunan itu hanya sedikit, masih jauh dari harga idealnya. Hou Haitao mulai membuat daftar saat-saat ketika dia membantu Feng Yu, bahkan termasuk saat dia memberikan plakat kepada perusahaan Taihua. Feng Yu juga bekerja sama dengan menurunkan harga sedikit, dan akhirnya ditetapkan pada 14 juta rubel. Feng Yu mengatakan ia tidak akan menurunkannya lebih lanjut. Jika ia menurunkannya lebih lanjut, ia akan benar-benar rugi. Ia sudah menurunkannya sebesar 1 juta rubel, yang berarti lebih dari 6 juta RMB. Apapun yang dikatakan Hou Haitao, Feng Yu tetap bergeming. Karena tidak sabar, ia mulai mengancam akan menjual barang-barang itu ke pabrik lain. Direktur Hou, saya sudah menyediakan teknologi yang relevan, dan Anda masih menawar dengan saya. Sejujurnya, jika saya menjual peralatan ini secara publik, bisakah saya mendapatkan 20 juta rubel? Persahabatan kita satu hal, dan bisnis lain lagi, kecuali Anda menyetujui satu syarat lagi. Jangan sebutkan satu syarat pun, aku bisa menyetujui 10 syarat asalkan kamu menurunkan harganya. Baiklah, Direktur Hou, Anda sudah bilang begitu. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Anda. Apakah ini mungkin? Kenapa tidak? Ini situasi yang saling menguntungkan. Mau atau tidak, aku akan memenuhi satu syarat ini dan aku akan menurunkan harganya sebesar 500.000 rubel lagi. Hou Haitao merenung cukup lama, lalu tiba-tiba mendongak dan berkata, turunkan harga 1 juta rubel, ditambah 13 juta rubel untuk saham perusahaan mesin, sebagai ganti tungku listrik dan data teknis Anda, dan saya setuju. Feng Yu menggertakkan giginya dan menghantamkan tinjunya ke telapak tangannya. Oke, kalau begitu 13 juta rubel. Feng Yu sangat gembira. Ia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan langsung mendapatkan saham perusahaan mesin secara gratis. Saudara Ji dan Direktur Hou bahkan berterima kasih padanya. Bisnis ini benar-benar sepadan. Saat Feng Yu meninggalkan kantor Hou Haitao, ia membawa sebuah kotak logam. Aku memberimu termos Soviet, dan kau tidak akan memberiku imbalan? Banyak orang melihatku membawa termos itu ke sini. Apa kau tidak takut gosip? Teh ini lebih nikmat daripada teh apapun yang pernah ia cicipi di kantor Zhang Ruiqiang. Hal-hal baik memang seharusnya dibagikan kepada orang lain. Kali ini, ia akan mentransfer pembayarannya terlebih dahulu agar saudara Ji melihat sikapnya. Ia yakin saudara Ji akan bekerja lebih keras untuk membantunya membersihkan peralatan industri berat canggih Uni Soviet. Mungkin tak lama lagi saudara Ji akan berinisiatif menghubunginya dan berencana menjual kembali senjatanya. Tak lama setelah masa sekolah dimulai, perusahaan Taihua menerima telepon dari Cheng Baojun, Kepala Departemen Periklanan CCTV. Ternyata CCTV telah memutuskan untuk mengumpulkan semua perusahaan yang telah beriklan tahun lalu untuk mengikuti tender kontrak periklanan tahun ini. Feng Yu terkejut mendengar ini. Penawaran iklannya juga sudah dimajukan. Mungkinkah ini penawaran rahasia? Feng Yu bertanya dengan hati-hati, dan akhirnya menghela napas lega. Siapapun yang beriklan di CCTV tahun lalu dijamin setidaknya mendapatkan slot iklan yang sama tahun ini, tetapi harga untuk semua iklan telah dinaikkan. Prinsipnya, perusahaan yang membeli iklan tahun lalu berhak menolak terlebih dahulu. Jika perusahaan itu menyerah, perusahaan lain dapat menawar untuk slot tersebut. Kalau memang begitu, itu fantastis. Tahun lalu, Feng Yu mendapatkan 4 slot prime time, termasuk iklan utama di saluran 2 dan 3. Dia pasti ingin membeli semuanya,
dan sebanyak mungkin. Sebulan lagi, setelah paten kipas angin tanpa bilah disetujui, saatnya untuk mengiklankan dan meluncurkannya. Harapan terbesar Feng Yu sekarang adalah agar orang lain berhenti beriklan. Harga yang lebih tinggi tidak masalah, ia bisa menerimanya. Akan ideal jika semua orang bisa mengikuti model ini di masa mendatang. Akan fantastis jika mereka bisa memonopoli iklan di 4 slot prime time ini. Feng Yu mengambil cuti kuliah dan pergi ke Beijing sendirian. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di perusahaan Taihua, dan Wu Zigang harus tetap tinggal untuk mengawasinya. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 4 sore ketika mereka tiba di Beijing. Mereka naik taksi ke CCTV. Sopir taksi melihat Feng Yu, seorang pemuda, menempuh perjalanan yang begitu jauh, dan bertanya-tanya apakah ia tidak tahu betapa besarnya Beijing dan betapa mahalnya tarif taksi. Feng Yu melemparkan uang 100 yuan kepadanya, dan sopir taksi itu pun melesat pergi. Orang-orang dari tempat lain begitu kaya saat ini. Setelah check-in di meja depan hotel di sebelah CCTV, Feng Yu tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Orang ini bukan dari Harbin, melainkan dari Hangzhou. Alasan Feng Yu memiliki kesan padanya adalah karena 10 tahun kemudian, orang ini akan menjadi orang kaya raya yang terkenal di daftar Forbes Tiongkok dan pemimpin industri minuman Tiongkok. Perusahaan orang ini juga memasang iklan di CCTV pada akhir tahun lalu. Tetapi slot waktunya tidak terlalu bagus, jadi Feng Yu tidak pernah memperhatikannya. Tuan Zong, Bos Zong? Feng Yu mendekat dengan antusias. Zong Qingxian berbalik kaget. Karena tidak banyak orang bermarga Zong, pastilah dialah yang dipanggilnya. Namun, ketika menoleh ke belakang, ia melihat seorang pemuda berusia 20-an menghampirinya. Ia berpikir sejenak, tetapi sama sekali tidak mengenalinya. Namun, pihak lain mengulurkan kedua tangannya dengan antusias, jadi tentu saja ia hanya bisa mengulurkan kedua tangannya untuk berjabat tangan. Sebagian besar warga di sini mungkin akan datang untuk menandatangani kontrak iklan dengan Departemen Periklanan CCTV besok. Orang ini mungkin seorang bos besar, meskipun usianya terlalu muda. Halo, kamu memanggilku? Siapa namamu? Feng Yu mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Zong Qingxian. Zong Qingxian mengambilnya dan juga mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Feng Yu. Feng Yu mengamati lebih dekat dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pria itu memang brilian. Raksasa minuman yang bahkan Coca-Cola dan Pepsi pun tak mampu menandinginya. Setelah minum wahaha, makanan terasa lebih enak. Hanya karena slogan iklan tersebut, banyak orang tua yang membelikan wahaha oral liquid untuk anak-anaknya karena khawatir anak mereka tidak mau makan dan tumbuh kembangnya tidak optimal. Perusahaan wahaha ini seharusnya baru saja mulai mengembangkan mereknya sendiri, dan dananya jelas tidak cukup. Saya penasaran, apakah ada peluang untuk berinvestasi di perusahaan mereka? 3 tahun ke depan akan menjadi periode pertumbuhan yang pesat bagi industri produk perawatan kesehatan Tiongkok. Terutama cairan oralnya, tampaknya berkelas tinggi, dengan keuntungan puluhan bahkan puluhan kali lipat, dan tangan Anda akan kram karena menghitung uang. Zong Qingxian melihat kartu nama di tangannya. Ternyata Feng Yu, manajer umum perusahaan perdagangan internasional Taihua. Sepertinya ia pernah mendengar nama perusahaan ini sebelumnya. Perusahaan itu berlokasi di Harbin, dan ia berasal dari Tiongkok Timur Laut. Ia mungkin tidak mengenalinya. Ketika dia membaliknya, Zong Qingxian menghirup udara dingin. Produk utama kipas angin listrik merek Feng Yu, pelembab udara merek Feng Yu, sepeda motor merek Songjiang, dan peralatan industri impor Soviet. Kipas angin listrik ini sangat populer dalam 2 tahun terakhir. Dia punya satu di rumah dan kantornya, jadi tidak heran dia terkesan dengan perusahaan ini. Soal pelembab udara, dia selalu melihat iklannya di CCTV tahun lalu, dan kudengar itu sangat populer di Tiongkok Utara. Dan ada sepeda motor merek Songjiang yang menampilkan bintang besar dalam iklannya, dan dia baru saja membelinya tahun ini. Terutama mengimpor peralatan industri dari Uni Soviet, tidak ada cara untuk melakukan ini, bahkan jika Anda punya uang. Feng Yu ini tidak sederhana. Namun, ia bahkan lebih penasaran produk yang dijual oleh perusahaan Taihua tidak ada hubungannya dengan larutan oralnya. Mengapa mereka secara khusus memanggilnya? Dan bagaimana Feng Yu bisa mengenalnya? Jadi, ini Tuan Feng dari perusahaan Taihua. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Apa yang bisa Tuan Feng bantu saya? Zong Qingxian hanya bisa membayangkan bahwa Feng Yu menyukai slot iklan perusahaannya tahun lalu dan ingin dia melepaskannya. Taihua menjalankan kampanye iklan yang sangat agresif, dengan beberapa iklan sehari. Mereka benar-benar rela mengeluarkan uang. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Feng Yu berpikir, aku memang sudah banyak mendengar tentangmu. Di industri minuman, semua yang kau jual selalu laris, bahkan Pepsi dan Coca-Cola pun tak mampu menyaingimu. Di kehidupanku sebelumnya, aku hanya bisa melihat fotomu di TV, koran, dan internet, tapi kali ini, akhirnya aku bisa bertemu langsung denganmu, versi mudanya. Bos Song, Anda juga di sini untuk konferensi periklanan CCTV, kan? Kita semua di sini untuk tujuan yang sama. Kurasa kita tidak ada kegiatan hari ini, jadi bagaimana kalau kita berkumpul untuk makan, minum-minum,
dan mengobrol. Zhong Qingxian tidak mengenal siapapun di sini. Kalau tidak, dia tidak akan turun sendirian untuk makan malam. Namun, perusahaannya sedang kekurangan uang, jadi dia berencana mencari restoran kecil untuk makan mie. Feng Yu telah mengundangnya makan malam, dan kalaupun Feng Yu mentraktirnya kali ini, dia harus mentraktirnya kembali besok, yang pasti akan menghabiskan banyak uang. Feng Yu tidak memberi Zhong Qingxian kesempatan untuk menolak. Lagi pula, dia tidak membawa barang bawaan apapun. Dia hanya membawa tas kerja. Dia membawa Zhong Qingxian dan pergi tanpa berkata apa-apa. Zhong Qingxian tak berdaya, berpikir sebaiknya ia tak usah pergi ke restoran besar, cari saja restoran kecil. Atau restoran di hotel pun tak masalah, harganya tidak terlalu mahal. Namun, semakin ia berdoa, semakin banyak hal sebaliknya yang terjadi. Feng Yu menyeretnya menyeberang jalan dan masuk ke restoran hotpot domba kecil. Little Chef adalah restoran baru yang dibuka 2 tahun terakhir. Restoran ini mungkin tidak sepopuler Donglai yang sudah berusia seabad, tetapi rasanya sama lezatnya. Satu hal yang sangat penting, harganya juga sangat mahal. Mereka berdua datang lebih awal. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan mendapat tempat duduk kalau pulang kerja larut malam. Feng Yu menyerahkan menu kepada Zhong Qingxian dan memintanya untuk memesan terlebih dahulu. Zhong Qingxian melihat harga di menu, menghitungnya dalam hati, dan akhirnya memesan sepiring daging domba dan 2 piring sayuran. Feng Yu melihatnya dan berpikir, ini tidak akan berhasil. Makanan kecil ini tidak cukup untuknya sendiri. Ia mengambil menu dan melihat bahwa lauk ini semuanya berisi daging. Feng Yu menyerahkan menu kepada pelayan dan memesan beberapa hal dengan santai ini, dan ini. Pelayan itu hendak mencatat ketika Feng Yu melanjutkan, tidak perlu. Bawakan aku sepiring sisa makanan yang ada di halaman ini. Tangan pelayan yang memegang pena bergetar sesaat, lalu ia langsung berkata, oke. Gadis itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Feng Yu 2 kali. Dari mana pria ini berasal? Ia sudah lama bekerja di sini, dan baru pertama kali ini ia melihat seseorang memesan hidangan seperti ini. Pria itu benar-benar kaya. Awalnya, Zhong Qingxian mengira Feng Yu telah memesan 3 piring daging lagi dan menganggapnya sudah bisa diterima. Tetapi kata-kata Feng Yu selanjutnya benar-benar membuatnya bingung. Apakah ini cara orang Cina Timur Laut memesan makanan? Zhong Qingxian merasakan rasa pahit di mulutnya dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah melihat anggaran makan bulanannya hampir habis untuk sekali makan. Bagaimana ia akan membalas budi besok jika pihak lain memperlakukannya dengan begitu baik? Karena sudah seperti ini, Zhong Qingxian pun melepaskan makanannya. Karena harus menandatangani kontrak besok, ia hanya memesan bir. Zhong Qingxian menghela napas lega. Ia pikir semua orang di Tiongkok Timur Laut bisa minum anggur putih. Ia khawatir ia tidak bisa minum lebih banyak daripada Feng Yu, pemuda itu. Zhong Qingxian selalu merasa Feng Yu agak aneh. Ia terus bertanya tentang perusahaan Wahaha di meja makan. Jika perusahaan Taihua tidak memproduksi produk atau minuman kesehatan, ia pasti curiga bahwa Feng Yu sengaja mencari tahu data perusahaan mereka. Bosong, saya rasa perusahaan Wahaha punya potensi besar. Tapi bukankah skala perusahaan Anda saat ini agak kecil? Efek iklan di CCTV bagus, jadi penjualan seharusnya tidak masalah, tetapi volume produksinya tidak bisa mengimbangi. Di Tiongkok Timur Laut, sulit untuk membeli cairan oral Wahaha Anda di pasaran. Feng Yu kembali ke topik. Kami sudah berusaha mencari cara untuk mendapatkan pinjaman guna memperluas skala, tetapi kami perlu menggunakan uang ini untuk iklan, memperluas pabrik, dan membeli bahan baku untuk produksi. Kami benar-benar tidak mampu melakukannya. Bagaimana mungkin Zhong Qingxian tidak tahu cara memperluas skala? Karena ia telah memasang iklan di CCTV dan hasilnya sesuai harapan. Produknya memang langka, tetapi ia tidak punya uang. Feng Yu menunjukkan warna aslinya saat ini, mendekati Zhong Qingxian, menunjuk hidungnya dan berkata, saya punya uang. Zhong Qingxian meletakkan sumpitnya dan akhirnya mengerti mengapa Feng Yu menanyakan situasi tadi. Ternyata dia telah mengincar perusahaan Wahaha miliknya. Apa maksud Tuan Feng? Saya tidak tahu apakah Tuan Zhong bersedia mengambil saham. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya pasti bisa menyisihkan 18 juta untuk berinvestasi di Wahaha. Ini akan memperluas skala produksi Wahaha dengan cepat, menjadikannya merek cairan oral anak-anak terkemuka. Ini akan mencegah pemborosan investasi iklan dan meringankan tekanan keuangan perusahaan, memastikan bahwa bahkan karyawan dan CEO pun tidak kekurangan uang. Zhong Qingxian menarik lengan bajunya untuk menyembunyikan lengan sweater lamanya yang sudah usang. Sebagai CEO perusahaan, ia kehabisan uang karena perluasan kapasitas produksi. Belum lagi fakta bahwa semua orang bekerja keras untuk memenuhi janji-janjinya. Menggambar kue untuk menghilangkan rasa lapar mungkin bisa menyelesaikan masalah sementara, tapi tidak untuk jangka panjang. Begitu ada masalah penjualan tahun ini, perusahaannya akan bangkrut karena rantai modal yang terputus. Hal ini tentu belum pernah terjadi sebelumnya. Penjualan Wahaha tahun ini akan segera melampaui 10 juta, menjadikannya merek terkemuka dalam cairan oral anak-anak. Hal ini akan membuat Zhong Qingxian lebih percaya diri tentang masa depan, dan Ban akan lebih bersedia memberikan pinjaman kepada Wahaha.
Namun, pada titik ini, Zhong Qingxian terpaksa mempertimbangkan usulan Feng Yu demi keamanan dan menghindari risiko. Lagi pula, meskipun Feng Yu mengakuisisi saham, ia tetap akan menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan modal ini, Wahaha akan mampu memperluas skala usahanya dan menguasai pasar lebih cepat. Keuntungannya tidak hanya akan sama baiknya seperti sebelumnya, tetapi mungkin bahkan lebih besar, dan risikonya akan jauh lebih kecil. Zhong Qingxian mengeluarkan sebatang rokok. Feng Yu meliriknya dan menyadari bahwa itu adalah rokok murahan yang harganya 2 yuan sebungkus di pasaran. Ia tak percaya calon bintang daftar Forbes Tiongkok itu begitu terpuruk sekarang. Terima kasih, tidak. Zhong Qingxian memasukkan kembali rokok lainnya ke dalam kotak, mengambil salah satu rokoknya sendiri, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam. Feng Yu tetap diam, menyesap birnya, dan menunggu Zhong Qingxian berpikir. Seberapa menguntungkankah industri minuman di masa depan, terutama di pasar Tiongkok? Berapa banyak orang berbakat yang akan muncul di industri minuman? Susu, yogurt, minuman teh, kopi, minuman fungsional, teh herbal, minuman berkarbonasi, bahkan cairan oral, DLL, mana yang tidak menghasilkan banyak uang? Namun, yang paling mengesankan di antara mereka adalah perusahaan Wahaha. Di bawah kepemimpinan Zhong Qingxian, perusahaan ini telah mempertahankan posisi terdepan di industri domestik selama bertahun-tahun. Bahkan industri teh herbal yang agresif setelahnya pun tak mampu menggoyahkan posisinya. Jika Feng Yu dapat mengakuisisi saham di Wahaha, maka Wahaha akan tetap menjadi pemimpin di masa depan, dan satu-satunya pemimpin, jauh melampaui perusahaan minuman lainnya, dan akan menginjak-injak perusahaan asing di bawah kakinya, dan bahkan menjadi perusahaan minuman kelas dunia. Sekarang tergantung pilihan Zhong Qingxian. Jika dia membuat pilihan yang tepat, kita semua akan terbang bersama. Jika dia membuat pilihan yang salah, kita semua akan menjadi pesaing. Dengan visi Feng Yu dan dana yang cukup, Wahaha pasti tidak akan sejaya di kehidupan sebelumnya. Tuan Feng, bolehkah saya mempertimbangkan masalah ini sebentar? Perusahaan Wahaha bukan milik saya sendiri. Saya masih perlu membahasnya dengan yang lain. Saya akan memberikan jawaban sesegera mungkin. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Zhong Qingxian memberikan jawaban ini, yang membuat Feng Yu sedikit kecewa. Untungnya, pihak lain tidak langsung menolak, jadi kesempatan itu masih ada. Tentu saja, tetapi saya harap Anda bisa memberi saya jawaban sesegera mungkin. Pabrik farmasi Harbin juga sedang mengembangkan larutan oral untuk anak-anak. Produk-produk yang diluncurkan oleh pabrik farmasi ini akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. Jika Anda tidak memberi saya jawaban, saya berencana untuk berinvestasi di pabrik farmasi Harbin. Kata-kata Feng Yu jelas kita bekerja sama dan menghasilkan uang bersama, atau aku akan bekerja sama dengan orang lain dan berbalik melawanmu. Mengenai cairan oral yang dikembangkan oleh pabrik farmasi Harbin, Zhong Qingxian tidak tahu. Feng Yu tidak tahu apa-apa, karena hal itu tidak pernah terjadi. Secara historis, pabrik farmasi Harbin memang mengembangkan serangkaian larutan oral kalsium glukonat dan seng glukonat, yang mendapat respons pasar yang sangat positif dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Namun, itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Pernyataan Feng Yu dimaksudkan untuk memberi tekanan pada Zhong Qingxian. Setelah itu, mereka berdua segera menghabiskan makanan mereka dan tidak banyak bicara. Sekembalinya di hotel, Feng Yu mengeluarkan spreadsheet dari tasnya. Isinya adalah ringkasan singkat iklan CCTV 1 dan CCTV 2 dari hari sebelumnya. Memang tidak semua iklan, tetapi termasuk beberapa slot waktu favorit Feng Yu. Feng Yu juga mempertimbangkan berbagai pilihan. Selain melanjutkan pembelian slot waktu iklan dari tahun lalu, jika masih ada dana tersisa dan ada lowongan untuk beriklan di slot waktu tersebut, ia akan mencoba mendapatkan slot yang lebih hemat biaya. Zhong Qingxian menelepon perusahaan itu kembali dan bertanya tentang beberapa masalah keuangan dan data penjualan perusahaan, untuk mempertimbangkan apakah akan membiarkan Feng Yu berinvestasi, dan jika ya, berapa banyak saham yang harus dilepaskan dan berapa banyak uang yang akan diperoleh sebagai imbalannya untuk membuat keputusan yang paling hemat biaya. Meskipun Wahaha saat ini didanai oleh 3 orang, Zhong Qingxian adalah pemegang saham pengendali, memegang lebih dari 2/3 total saham, dan ia memiliki kendali penuh atas perusahaan. Ketika ia memberitahu Feng Yu bahwa ia akan membahas masalah ini dengan yang lain, ia sebenarnya bermaksud untuk memikirkannya dengan matang malam itu. Keesokan paginya, Feng Yu selesai mandi dan bercermin. Jenggotnya tumbuh jauh lebih tebal, dan rambutnya lebih panjang, tidak lagi potongan cepat. Ia tampak lebih dewasa. Feng Yu sangat puas dengan penampilannya saat ini, ia tampak jauh lebih jantan. Feng Yu membuka pintu, dan Zhong Qingxian, yang duduk di seberangnya, juga membuka pintu dan keluar. Mereka berdua sarapan bersama dan mengobrol sambil berjalan menuju ruang konferensi CCTV. Ruang konferensi sudah penuh, dan mereka yang saling kenal duduk bersama, mengobrol, saling bertanya tentang periode waktu iklan mereka tahun lalu, berapa anggaran yang mereka keluarkan, berapa target harga mereka tahun ini, dan sebagainya. Feng Yu dan Zhong Qingxian tidak punya teman lain, jadi mereka duduk bersama,
dengan tenang menunggu rapat dimulai. Semuanya, harap tenang. Saya nyatakan konferensi lelang iklan CCTV 1990 resmi dibuka. Orang yang memimpin rapat lelang di CCTV ini adalah Cheng Baojun dari Departemen Periklanan. Tentu saja, wakil direktur mereka juga hadir. Feng Yu merasa bahwa wakil direktur itu hanya datang untuk berpidato, melontarkan segudang omong kosong dan klise. Kata-kata ini bisa saja tepat kapan saja, tetapi tidak ada hubungannya dengan topik hari ini. Cheng Baojun membahas perubahan kontrak periklanan tahun ini. Pertama, kontrak periklanan tahun ini hanya akan berlaku hingga akhir Januari tahun depan, terlepas dari bulan apapun kontrak awal Anda berakhir tahun ini. Yang kedua, semua biaya iklan akan dinaikkan, dengan kenaikan rata-rata 30%. Harga 4 slot iklan di tangan Feng Yu naik 50%. Klausul ketiga menyatakan bahwa mereka yang membeli waktu iklan tahun ini akan tetap diprioritaskan untuk penandatanganan kontrak tahun depan. Klausul ini cukup menarik, tidak menyebutkan kenaikan harga tetap seperti tahun ini. Feng Yu menduga kontrak iklan tahun depan pasti akan mengalami perubahan lebih lanjut, tetapi ia bertanya-tanya apakah proses lelang akan dimulai lebih awal. Setelah mendengar kata-kata Cheng Baojun, semua orang berbisik-bisik. Feng Yu memandang Zhong Qingxian dan bertanya, "Bos Zhong, berapa kenaikan biaya iklan perusahaan Anda?" Zhong Qingxian mengerutkan kening, mendesah dan berkata, 30%, kenapa meningkat begitu banyak? Perusahaan mereka sudah sangat kekurangan dana, dan mereka juga perlu memperluas pabrik, membeli lini produksi baru, membeli lebih banyak bahan baku, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan uang. Ia sudah menduga biaya iklan akan naik, tetapi ia tidak menyangka kenaikannya akan sebesar itu, 30%, jauh melebihi ekspektasinya. 30% tidak banyak. Mendengar nada santai Feng Yu, Zhong Qingxian bertanya balik, 30% tidak banyak. Berapa banyak peningkatan yang telah dicapai perusahaanmu? Zhong Qingxian hanya memperhatikan seberapa besar peningkatan biaya iklan perusahaannya sendiri, dan tidak mendengarkan dengan saksama perusahaan lain. Feng Yu mengulurkan tangannya dan menepuknya tidak banyak, 50%. Mendesis, 50% tidak banyak, kan? Bukankah 50% kenaikan iklan tertinggi tahun ini? Apakah Tuan Feng berencana berhenti membeli iklan, atau dia memang kaya raya sehingga tidak masalah? Tuan Feng, saya ingat Anda pernah bercerita bahwa perusahaan Anda punya lebih dari satu iklan, kan? Feng Yu menghitung dengan jarinya dan berkata, ya, episode pertama CCTV ada 4 iklan, dan harganya naik 50%. Episode kedua ada 2 iklan, dan harganya naik 10%. Episode ketiga ada 1 iklan, dan harganya naik 10%. Belanja iklan tahun ini akan melebihi 5 juta lagi. Mata Zhong Qingxian melebar. Berapa biaya iklannya? 5 juta? Dan lagi, apakah mereka menghabiskan lebih dari 5 juta untuk iklan tahun lalu? Tuan Feng, berapa banyak biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan Anda setiap tahun? Tidak banyak. Dari CCTV, stasiun TV lokal, surat kabar, dan dukungan selebritas, mungkin hanya sekitar 10 juta tahun ini. Zhong Qingxian hampir tidak bisa menutup mulutnya. Jumlahnya hanya sekitar 10 juta. Lihat betapa mudahnya dia mengatakannya, seolah-olah dia telah menghabiskan 1.000 yuan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pernyataan Feng Yu kemarin bahwa dia bisa menghasilkan 18 juta bukan hanya sekedar bualan, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bekerja sama dengan perusahaan sekuat itu bisa baik dan buruk. Hal ini baik karena perusahaan-perusahaan kuat memiliki dana yang melimpah dan umumnya memiliki koneksi yang lebih baik, sehingga WHH dapat berkembang lebih cepat. Hal ini buruk karena para CEO perusahaan-perusahaan kuat umumnya memiliki hasrat yang kuat untuk memegang kendali dan cenderung mencoba mengambil alih perusahaan WHH miliknya. Dia ingin WHH berkembang lebih cepat, tetapi dia jelas tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Setidaknya dialah yang harus memegang keputusan akhir di perusahaan. Bos Zhong, tunggu sebentar. Sudah waktunya untuk iklan pertama perusahaan kita. Feng Yu mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan keras, perusahaan Taihua telah memperbarui kontraknya. Semua orang menoleh untuk mencari suara muda itu. Ini adalah kontrak iklan termahal hari itu. Banyak orang memperhatikan bahwa panggilan itu berasal dari seorang pemuda, mungkin baru berusia sekitar 20 tahun. Siapakah CEO perusahaan Taihua? Mengapa dia tidak datang sendiri? Apakah pemuda ini putra bosnya? Setelah beberapa saat, slot waktu iklan lain dengan kenaikan harga 50% muncul, dan Feng Yu mengangkat tangannya lagi untuk mengungkapkan pendapatnya, dan perusahaan Taihua memperbarui kontrak. Perusahaan Taihua ini kaya raya. Biaya iklannya naik 50%, tapi dia malah memperpanjang lebih dari satu kontrak. Kemudian, kenaikan harga ketiga dan keempat sebesar 50% muncul silih berganti. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa semuanya berasal dari perusahaan Taihua, dan semuanya telah diperbarui. Saat itulah semua orang ingat bahwa bukan iklan sepeda motor Songjiang yang diputar saat itu. Mungkinkah perusahaan Taihua adalah anak perusahaan dari pabrik sepeda motor Songjiang? Terdapat total 6 slot iklan dengan kenaikan harga 50%.
4 diantaranya diakuisisi oleh Taihua Company, dan 2 lainnya diperpanjang. Tidak ada satupun yang menyerah. Tahun lalu, kekuatan iklan CCTV mulai terlihat, dan semua yang beriklan di CCTV menuai keuntungan besar. Namun, beberapa kurang beruntung. Akibat masalah kualitas produk, mereka merugi, dan biaya iklan meningkat. Mereka terpaksa membatalkan perpanjangan kontrak dan mengalihkan iklan mereka ke stasiun TV provinsi. Tidak semua pemimpin bisnis sepercaya tahayul Feng Yu tentang efektivitas iklan CCTV. Dan tidak semua produk dapat menghasilkan banyak uang dengan beriklan di CCTV. Beberapa produk memiliki karakteristik regional yang jelas, dan beriklan di stasiun lokal di pasar utama adalah yang paling hemat biaya. Setelah putaran pertama, lelang hari ini akan berakhir. Sore harinya, verifikasi modal dan penandatanganan kontrak akan dilakukan. Besok, perusahaan yang berminat akan datang untuk bersaing memperebutkan waktu iklan yang kosong. Kontrak ditandatangani bukan berdasarkan urutan waktu tayang iklan, melainkan berdasarkan jumlah biaya iklan. Oleh karena itu, Feng Yu adalah orang pertama yang memasuki kantor Departemen Periklanan dan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Cheng Baojun. Kontrak tersebut akan berakhir pada Januari tahun depan. Rapat lelang iklan untuk tahun depan diperkirakan akan diadakan pada akhir Desember tahun ini. Hal ini juga berbeda dengan di kehidupan sebelumnya. Kepala Cheng, mengapa saya mendapati CCTV Anda seolah-olah sengaja menargetkan perusahaan Taihua kita? Mengapa perusahaan kita memiliki rasio kenaikan harga iklan tertinggi? Feng Yu bertanya dengan sengaja sambil memberi isyarat. Pak Feng, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Kenaikan biaya iklan kami juga berdasarkan rating. Slot waktu iklan perusahaan Anda adalah yang memiliki rating tertinggi, jadi tentu saja kenaikannya paling besar. Lihat saja biaya iklan Anda di saluran 2 dan 3. Kenaikannya tidak terlalu besar, kan? Astaga, rating channel 2 dan 3 bisa dibandingkan dengan channel 1? Channel 3 kan saluran terestrial, bahkan bukan satelit. Kepala Cheng, ini akan memberi banyak tekanan finansial pada perusahaan kita. Cheng Baojun tahu bahwa Feng Yu memiliki persyaratan tambahan. Jika Feng Yu menolak menandatangani, bahkan jika ia menjual iklan tersebut ke perusahaan lain, atasannya akan tetap memiliki kesan buruk terhadapnya dan menganggapnya tidak kompeten. Tuan Feng, katakan saja apa yang Anda pikirkan. Semuanya bisa dibicarakan. Lihat, kontrak untuk periode iklan ini belum diperpanjang. Kita tidak butuh banyak, cukup jual 3 saja ke perusahaan kita. Feng Yu mengeluarkan formulir yang sudah lama ia siapkan dan menunjukkan area yang telah dilingkarinya kepada Cheng Baojun. Mata Cheng Baojun terbelalak. Bukankah kau baru saja bilang perusahaanmu sedang mengalami tekanan keuangan? Dan kau membeli 3 iklan lagi? Bagaimana dengan kepercayaan dasar yang kita sepakati bersama? Lagi pula, Feng Yu adalah pengiklan terbesar CCTV tahun ini. Cheng Baojun juga khawatir anak ini akan main-main, jadi dia akhirnya harus mengertakkan gigi dan setuju, memastikan Feng Yu bisa mendapatkan 3 slot iklan yang memuaskan. Malam itu, Zhong Qingxian berpikir untuk mentraktir Feng Yu makan. Jadi dia menemukan restoran yang kualitasnya mirip dengan Little Chef, dan masuk sambil menenteng tas kulit hitam, tampak seperti dia akan mati dengan gagah berani. Dia sekali lagi melihat cara Feng Yu memesan makanan dengan cara yang aneh. Dia memilih satu halaman di menu secara acak, lalu menghapus beberapa yang tidak diinginkan dan mengambil sisanya. Zhong Qingxian benar-benar ingin meludahi wajah Feng Yu. 2 orang bisa makan sebanyak itu. Feng Yu dengan hangat mengundangnya untuk makan dan minum, dan Zhong Qingxian, dengan sikap tidak membuang-buang uang karena dia telah menghabiskannya, juga makan sebanyak yang dia bisa. Setelah lebih dari setengah jam, Zhong Qingxian tidak bisa makan lagi. Melihat masih banyak makanan tersisa di meja, ia tampak sangat tertekan. Ia beralasan ingin ke toilet dan pergi ke meja resepsionis untuk membayar tagihan terlebih dahulu. Tuan, meja Anda sudah dibayar, dan masih ada uang tersisa. Apakah Anda akan pergi? Ini kembaliannya. Zhong Qingxian berhenti sejenak dan merogoh tasnya. Ia menatap pelayan itu, raut wajahnya berubah dari gembira menjadi malu. Ia bertanya-tanya apakah ada yang salah, tetapi kemudian ia menyadari Feng Yu juga pergi ke toilet. Dia merasa malu karena orang lain yang membayar makanannya selama 2 hari. Apalagi Feng Yu jauh lebih muda darinya, dan dialah yang mengajaknya makan di luar hari ini, yang membuatnya merasa seperti memanfaatkan anak itu. Tuan Feng, ada apa denganmu? Kita sudah sepakat aku yang akan mentraktirmu hari ini, jadi kenapa kau masih membayar tagihannya? Zhong Qingxian berpura-pura memberikan uang itu kepada Feng Yu. Tetapi setelah mencari cukup lama, ia tidak bisa mengeluarkan tangannya dari tas. Feng Yu ingin tertawa, tetapi dia masih memegang tangan Zhong Qingxian bosong. Jangan sungkan padaku. Lain kali kita ke Hangzhou, giliranmu. Zhong Qingxian lalu menarik tangannya, tampak malu kalau begitu, biar Tuan Feng yang membayarnya. Lain kali aku pasti akan mentraktirmu. Bosong, sekarang setelah kita selesai makan, mari kita kembali ke hotel untuk minum teh dan mengobrol. Zhong Qingxian ragu sejenak, tahu Feng Yu akan bertanya tentang investasi itu, dan ia tak bisa menolak. Seseorang baru saja mentraktirnya makan,
Dan sekarang ia berbalik dan mengabaikan mereka. Bagaimana mungkin ia terlihat seperti itu? Bos Song, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kukatakan kemarin? Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Katakan saja jumlahnya. Feng Yu ingin bertindak cepat dan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Berpikir tentang kemungkinan mengakuisisi saham di Wahaha, pemimpin masa depan industri minuman Cina, dia tidak bisa berhenti memikirkan Wahaha. Tuan Feng, meskipun perusahaan kami sedikit kekurangan dana, kami masih bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi, meskipun kami setuju Tuan Feng menjadi pemegang saham yang akan diberikan kepadanya tidak akan terlalu banyak. Zhong Qingxian juga mulai berbuat curang. Perusahaan mereka kini sedang memperluas pabrik dengan pinjaman bank, dan mereka masih berutang kepada pemasok material dan bahkan sebagian gaji para pekerja. Ketiga mitra tersebut belum menerima gaji selama lebih dari setengah tahun. Dia mengatakan ini karena dia ingin Feng Yu membayar uangnya, tetapi tidak ingin memberinya terlalu banyak saham. Dia hanya berharap Tuan Feng, yang punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, akan menyetujuinya secara impulsif. Feng Yu tersenyum dan berkata, karena kamu sudah bilang begitu, jangan salahkan aku jika aku menelan Wahaha saat aku punya kesempatan di masa depan. Baiklah, Bos Zhong. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kau butuhkan dan berapa banyak saham yang bisa kau berikan padaku? Bagaimana dengan 5 juta RMB untuk 10% saham? 5 juta? 10%? Itu artinya Wahaha bernilai 50 juta RMB. Tanpa memperhitungkan pinjaman dan utang Wahaha, aset lancar mereka jelas tidak mencapai 20 juta. Zhong Qingxian benar-benar berani meminta itu. Feng Yu menyipitkan mata dan tiba-tiba tersenyum. Bos Song, tidak terlalu sulit untuk mengetahui berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan Anda. Saya kaya, tetapi bukan berarti saya menghabiskan uang secara sembarangan. Saya menghabiskan uang untuk berinvestasi, dan saya berinvestasi untuk menghasilkan lebih banyak uang. 5 juta RMB untuk 30% saham. Harga itu seharusnya masuk akal. Itu tidak mungkin. Zhong Qingxian menolak mentah-mentah. Bahkan jika dia dan yang lainnya memberikan 30% saham secara proporsional, itu akan sangat mengurangi kendalinya atas Wahaha dan bahkan mengancam posisinya sebagai bos. 6 juta 30%. Feng Yu bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di perutnya, tampak santai dan puas. Tuan Feng, Anda. 7 juta, 30%. Feng Yu tidak memberi Zhong Qingxian kesempatan untuk berbicara dan terus menaikkan harganya. Napas Zhong Qingxian memburu. Ia tak menyangka Feng Yu akan bernegosiasi seperti ini. Siapa pula yang mau pakai uang untuk menekan seseorang tanpa bicara? Tapi ia harus mengakui, ini strategi yang bagus. Setidaknya, ia sudah menyiapkan begitu banyak argumen, tapi tak satu pun membuahkan hasil. Tuan Feng, Anda ingin terlalu banyak saham, kata Zhong Qingxian setelah menenangkan diri. Feng Yu tersenyum dan berkata, Bos Song tampaknya tidak kecewa dengan harganya, tetapi dia justru khawatir aku akan membeli saham pemegang saham lain dan mengambil alih Wahaha. Zhong Qingxian tidak malu dengan pengakuan Feng Yu. Inilah yang ada di pikirannya. Ia telah bekerja keras mendirikan perusahaan ini, dan karena kekurangan dana, ia membawa 2 orang temannya. Ia harus mengendalikan kekuatan perusahaan. 10 juta untuk 40% saham. Itu harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Jangan buru-buru menolak. Saya bisa menandatanganinya di kontrak. Kecuali jika terjadi kesalahan besar dalam pengambilan keputusan, Anda akan tetap menjadi perwakilan hukum, manajer umum, dan pengambil keputusan di Wahaha Company. Uang ada harganya, tetapi bakat tidak ternilai harganya. Di kehidupan sebelumnya, Zhong Qingxian mampu mengandalkan modal sekecil itu untuk menjadikan Wahaha perusahaan terkemuka di industri minuman Tiongkok dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan ia telah mempertahankan posisi ini selama bertahun-tahun tanpa perubahan apapun. Hal ini saja sudah sepadan dengan investasi besar Feng Yu. Lebih lanjut, Feng Yu ingat bahwa penjualan Wahaha telah melampaui 10 juta yuan tahun ini, dan permintaan jauh melebihi pasokan. Dengan investasinya, produksi akan meningkat, dan penjualan akan semakin tinggi. Sekalipun hanya untuk mengisi celah di pasar timur laut, hal itu akan meningkatkan penjualan secara signifikan. Keuntungan dari cairan oral Wahaha memang sangat tinggi. Feng Yu dapat mengembalikan investasi ini dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan akan terus menghasilkan aliran keuntungan yang stabil bagi Feng Yu. Keputusan Feng Yu untuk mengontrak selebritas dalam iklan sepeda motor jangka panjang juga terinspirasi oleh Wahaha. Di kehidupan sebelumnya, merek air murni Wahaha menandatangani kontrak jangka panjang dengan seorang penyanyi yang sedang naik daun. Penyanyi itu kemudian menjadi bintang besar, dan Wahaha akan memberikannya angpau setiap tahun karena berpartisipasi dalam promosi. Setelah kontrak berakhir, meskipun ia lebih suka kontrak yang lebih kecil, sang penyanyi memilih untuk memperbarui kontraknya dengan Wahaha. Pemilihan produk dan pemahaman pasar Zhong Qingxian sungguh menakjubkan. Arah bisnisnya, manajemen perusahaannya, penjualan produknya, dan aspek-aspek lainnya adalah bidang-bidang yang dibicarakan banyak orang dengan antusias.
Akan sangat menarik untuk mempertimbangkan menjadikan orang penting ini sebagai mitra. Sekalipun dia tidak memiliki saham pengendali, Feng Yu pasti akan bersedia melakukannya, karena itu akan menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran. Feng Yu memegang cangkir teh dan menyesapnya. Ia yakin tak seorang pun bisa menolak tawaran murah hati seperti itu. 10 juta 40% saham, dan ia akan menjadi perwakilan hukum sekaligus CEO perusahaan, yang memegang keputusan akhir dalam semua keputusan. Dengan pendanaan ini, perusahaan akan mampu memperluas kapasitas produksinya dengan cepat, menguasai pasar, dan menjadi pemimpin dalam produk kesehatan anak domestik. Zhong Qingxian terjerat lagi. Faktanya, perusahaan Taihua tidak memiliki banyak dana yang tersedia. Tahun lalu, ia mendapatkan banyak keuntungan, tetapi ia juga menghabiskan banyak uang. Ia juga membeli banyak saham, yang ia simpan di perusahaan dan bank, dan ia tidak berencana untuk mencairkannya tahun ini. Dia tidak bisa mencairkan sahamnya, dan dia masih berutang bank. Tepat setelah tahun baru, menurut perhitungan tahun fiskal, dia harus membayar bunga pinjaman dalam jumlah besar, yang semakin mengurangi saldo rekening perusahaan yang baru terisi kembali. Ditambah lagi dengan biaya iklan ini, yang telah meningkat begitu banyak sehingga, meskipun tidak sepanjang tahun, jumlahnya tetap signifikan. Namun, Feng Yu tidak terburu-buru. Setelah kembali ke Harbin, ia dapat mendistribusikan biaya iklan secara merata. Produk manapun yang menggunakan iklan tersebut akan menerima biaya iklan, dan siapapun yang menikmati dividen keuntungan produk tersebut juga harus membayar biaya iklan. Terutama perusahaan mesin, sepertinya mereka sedang dimanfaatkan, Feng Yu akan merasa malu jika dia tidak memanfaatkan mereka. Selain itu, data teknis yang dibutuhkan pabrik motor dapat langsung dibeli. Feng Yu bisa menghasilkan jutaan hanya dari data ini. Saudara Ji dan Li Xiao akan mengurus masalah tarif. Akan ada juga pembayaran dari hasil penjualan sepeda motor. Sesuai kontrak dengan Li Mingde, perusahaan Taihua juga akan melunasi pembayaran tersebut setiap bulan. Feng Yu masih punya cara untuk mengumpulkan 10 juta, misalnya dengan menggelapkan hasil penjualan pabrik pengolahan gandum Taihua. Zhong Qingxian masih belum bisa memberikan jawaban pasti kepada Feng Yu, tetapi dia berkata akan kembali ke Hangzhou besok dan memberikan jawaban kepada Feng Yu dalam 3 hari. Feng Yu bisa melihat bahwa Zhong Qingxian sudah tertarik. Dia tidak banyak bicara dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, Feng Yu datang ke CCTV lagi dan, yang mengejutkan semua orang, berhasil mendapatkan 3 slot iklan yang sangat hemat biaya. Kemurahan hati Feng Yu sekali lagi mengejutkan semua orang. Perusahaan yang paling menonjol di acara periklanan CCTV ini adalah Taihua, yang membeli waktu iklan terbanyak dan menghabiskan biaya iklan terbanyak. Semua orang sudah saling kenal bahwa perusahaan Taihua ini adalah perusahaan yang menjual pelembab udara merek Feng Yu dan sepeda motor merek Songjiang. Keduanya merupakan sapi perah. Yang membuat mereka semakin heran adalah bahwa pemuda itu sebenarnya adalah manajer umum perusahaan Taihua. Mungkinkah dia putra dari CEO perusahaan Taihua? Hal ini juga menyebabkan Feng Yu meninggalkan CCTV dengan sekantong penuh kartu nama, termasuk dari perusahaan swasta, perusahaan milik negara, dan bahkan perusahaan asing. Feng Yu membawa 100 kartu nama, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk dibagikan. Feng Yu mempunyai misi lain dalam perjalanannya ke Beijing ini, yaitu menemui Chen Peishi untuk melihat bagaimana jalannya iklan kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu yang dimintanya untuk dibuatkan iklannya. Awalnya, Chen Peishi tidak berniat menerima iklan seperti itu lagi, tetapi karena investor awal film yang ingin diinvestasikannya berubah pikiran, dia sekarang kekurangan uang lagi. Feng Yu masih memberinya 50.000 yuan untuk syuting iklan tersebut, termasuk menulis naskahnya. Ia juga menghabiskan 300.000 yuan lagi untuk mengundang Chen Peishi menjadi juru bicara iklan tersebut selama 3 tahun, dan Chen Peishi langsung menyetujuinya. Biaya iklan untuk kipas angin listrik tentu saja tidak sebanding dengan biaya iklan untuk sepeda motor. Beberapa hari yang lalu, Chen Peishi pergi ke Harbin untuk syuting iklan. Ia juga pergi ke sana dengan terburu-buru dan kembali dengan tergesa-gesa. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk menyelesaikan iklan tersebut. Feng Yu menonton iklan itu di TV di depannya. Meskipun ia tahu itu akan lucu dan telah melihatnya di lokasi syuting, ia tetap tertawa ketika menontonnya lagi. Chen Peishi memasukkan kepalanya yang botak ke dalam bilah kipas tanpa bilah, dan efeknya sangat bagus dengan ekspresi berlebihan dan dialog lucunya. Ide iklan kedua juga sudah dipikirkan. Iklan ini berkisah tentang Chen Peishi yang memakai wig dan wignya diterbangkan oleh seorang penggemar. Namun, iklan ini akan difilmkan tahun depan, jadi untuk saat ini belum ada yang terburu-buru. Iklan ini saja dapat mendongkrak penjualan kipas angin tanpa bilah secara signifikan. Chen Peishi adalah orang yang tepat untuk direkrut. Mengingat rasa ingin tahu masyarakat Tiongkok, banyak orang kaya pasti akan tergoda untuk membelinya. Terutama kalimat produk berteknologi tinggi, kenikmatan aristokrat yang sangat memikat kesombongan orang kaya. Sekalipun Feng Yu hanya bisa menjual 10.000 unit di Tiongkok dalam setahun, ia bisa dengan mudah meraup untung puluhan juta. Setelah kembali ke Harbin, Feng Yu pertama kali menghubungi Li Mingde. Iklan CCTV itu akan berakhir pada bulan Mei, dan iklan tersebut telah disetujui untuk terus ditayangkan.
Bukankah sudah waktunya untuk membayar? Setelah tahun baru Imlek, penjualan sepeda motor kembali meningkat. Pada bulan Januari, 7.000 unit terjual, pada bulan Februari, 8.100 unit terjual, dan pada bulan Maret, penjualannya melampaui 10.000 unit, mencapai 10.500 unit. Feng Yu berkata, inilah efektivitas iklan. Jika mereka terus memasang iklan di CCTV, penjualan akan terus meningkat setelah 1 Mei. Belum lagi 130.000 unit terjual tahun ini, bahkan 140.000 unit pun bukan hal yang mustahil. 1 juta per bulan, dari Juni hingga Desember, totalnya 7 juta. Kontrak iklan Feng Yu berakhir pada akhir Januari tahun depan, tetapi Li Mingde menolak membayar iklan bulan itu, dengan alasan bahwa ia setuju untuk beriklan tahun ini, tetapi tidak tahun depan. Meskipun harga perpanjangan kontrak iklan Feng Yu kali ini meningkat pesat dan ia membeli 3 slot waktu lagi, durasinya hanya 7 atau 8 bulan. Total biaya iklan yang ia keluarkan kurang dari 7 juta, dan ia meminta Li Mingde untuk mengganti rugi uang tersebut. Wah, rasanya senang sekali bisa menjual kembali waktu iklan CCTV. Malam itu, ketika Feng Yu sedang bermain video game dengan Wen Dongjun, dia menerima telepon dari Zhong Qingxian. Ternyata setelah Zhong Qingxian kembali ke Hangzhou, ia berdiskusi dengan 2 rekannya yang lain bahwa pabrik perlu diperluas, kapasitas produksi perlu ditingkatkan, dan peralatan baru perlu dibeli, yang semuanya membutuhkan uang. Pinjaman ban belum lunas, dan mendapatkan pinjaman baru tanpa jaminan pun mustahil. Kini, seseorang datang menawarkan 10 juta yuan dengan imbalan 40% ekuitas. Ini sebenarnya peluang besar bagi Wahaha yang terlilit utang besar. Zhong Qingxian pertama kali menjelaskan pro dan kontra penjualan saham, mengatakan bahwa perusahaan masih di bawah kendali mereka. Feng Yu hanya akan mengirimkan perwakilan keuangan dan tidak akan berpartisipasi dalam keputusan bisnis spesifik perusahaan. 2 mitra lainnya gembira mendengar hal ini, mereka sudah muak dengan masa-masa sulit. Perusahaan memang berkembang pesat, tetapi mereka telah melampaui batas dalam memperluas kapasitas produksi dan secara tidak sengaja menggagalkan kesepakatan tersebut. Perusahaan itu jelas menghasilkan banyak uang, tetapi mereka tidak menerima apapun, dan hidup mereka menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Meskipun masa depan tampak cerah, risikonya juga sangat besar. Jika penjualan gagal memenuhi harapan tahun ini, pinjaman ban bisa melumpuhkan mereka. Memiliki 1 orang tambahan untuk berbagi risiko juga dapat memungkinkan perusahaan memperoleh dana yang cukup untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan pangsa pasar. Hal ini dapat dikatakan sebagai situasi yang saling menguntungkan. Awalnya, kedua orang ini ingin membujuk Zhong Qingxian untuk mendapatkan investasi lain. Jika tidak, perusahaan pasti tidak akan mampu bertahan, dan pemasok material mengancam akan memutus pasokan mereka. Karena kedua orang lainnya juga setuju, Zhong Qingxian mengikuti arus dan memanggil Feng Yu di depan mereka. Feng Yu meminta Zhong Qing datang ke Harbin terlebih dahulu untuk menandatangani kontrak. Uangnya sudah siap, tetapi dia ada urusan dan tidak bisa pergi. Zhong Qingxian tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah perusahaan Taihua sedang dalam masalah? Feng Yu menjawab dengan santai, perusahaan Taihua baik-baik saja, tapi dia masih harus kuliah, jadi sulit untuk meminta cuti. Zhong Qingxian. Baru saat itulah dia menyadari bahwa manajer umum perusahaan Taihua sebenarnya adalah seorang siswa sekolah menengah. Seorang siswa SMA benar-benar membuka perusahaan sebesar itu. Sungguh monster dan jenius. Melihat seorang lelaki tua dengan gembira meninggalkan kantor Feng Yu, Li Shiqiang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk Xiao Yu. Siapa pria itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kakak ipar, ada bos di Hangzhou bernama Zhong Qingxian. Saya menginvestasikan sejumlah uang di perusahaannya. Kenapa kamu kesini lagi? Bukankah kamu di rumah sakit bersama adikku? Feng Danying akan melahirkan, dan sebulan sebelumnya, Li Shiqiang dan Feng Yu telah berdiskusi bersama untuk mengirim Feng Danying ke rumah sakit obstetri dan ginekologi. Dengan bantuan surat dari pimpinan dan amplop merah, rumah sakit melanggar aturan dan menerima wanita tersebut, yang tinggal 28 hari lagi dari tanggal persalinannya. Li Shiqiang sekarang sangat sibuk, bolak-balik antara rumah sakit dan perusahaan. Akhirnya, Feng Yu lah yang memberinya ide. Ia kembali memberikan angpau kepada para pimpinan departemen rumah sakit dan mengirim seorang perawat penuh waktu untuk merawat Feng Danying, ibu bersalin kunci. Yang paling membuat Feng Yu frustrasi adalah ia sekarang harus memasak setiap hari sesampainya di rumah. Feng Yu benar-benar tidak bisa terbiasa dengan masakan Li Shiqiang yang buruk. Sedangkan Wen Dongjun, ia hanya menjadi penghalang, meskipun ia jago mencuci piring. Li Shiqiang duduk di sofa, ada seseorang bersama adikmu. Saya datang ke perusahaan untuk melihat-lihat. 2 orang lagi dari toko waralaba datang untuk menandatangani kontrak hari ini. Saat mengatakan ini, wajah Li Shiqiang dipenuhi kegembiraan. Feng Yu Logistics kini memiliki semakin banyak gerai waralaba. Perusahaan tidak membutuhkan sedikit orang untuk menarik pelanggan. Karyawan di gerai waralaba bekerja jauh lebih keras daripada tenaga penjual demi kinerja. Feng Yu Logistics kini hampir tidak memiliki truk kosong yang kembali karena terlalu banyak pesanan.
Feng Yu Logistics kini memiliki waralaba di 80% kota dan kabupaten di 3 provinsi timur laut. Diperkirakan dalam 2 bulan, angka ini akan mencapai 100%. Feng Yu Logistics telah memantapkan dirinya sebagai perusahaan logistik terkemuka di 3 provinsi timur laut. Perusahaan berencana untuk berekspansi ke selatan hingga Beijing, atau bahkan membuka waralaba di kota-kota besar di ketiga provinsi tersebut. Li Shiqiang semakin bersyukur telah memilih perusahaan logistik ini. Kakak ipar, kalau kamu ada waktu luang, datanglah besok dan bantu aku menandatangani kontrak dengan dealer. Wu Zigang sudah membawa orang ke pelabuhan untuk mengambil barang. Menandatangani kontrak? Produk baru apa yang dimiliki perusahaan Taihua? Li Shiqiang terkejut. Biasanya, kontrak untuk produk lain seharusnya sudah ditandatangani sejak lama. Kipas tanpa bilah, sudah kubilang. Patennya sudah disetujui. Kita tanda tangani kontraknya dulu dan mulai memasoknya bulan depan. Feng Yu menyerahkan brosur pajangan produk kepada Li Shiqiang. Li Shiqiang mengambilnya, membolak-balik halamannya, dan tiba-tiba membeku. Dia menggosok matanya dan menatap Feng Yu. Kipas tanpa bilah ini, terus terang saja, hanyalah kipas angin listrik, jadi mengapa harga grosirnya begitu mahal? Bos Hao, saya dengar volume pengiriman sepeda motor Anda meningkat 2 kali lipat pada bulan Maret. Hahaha, Bos Huang, volume pengirimanmu meningkat pesat di bulan Maret. Aku tidak menyangka meskipun motor-motor ini mahal, penjualannya tetap laris. Bos Hao, Bos Huang, berhentilah saling menyanjung. Semua orang tahu kalian berdua adalah 2 penjual teratas bulan lalu. Tapi kalau dihitung total penjualan setahun penuh, belum tentu siapa yang akan laku paling banyak. Baiklah, Lau Jin, aku tidak memujimu hanya karena aku tahu kau yang ketiga, canda Bos Hao. Distributor kipas angin tanpa bilah masih merupakan mitra lama ini. Ketika perusahaan Taihua menelepon dan mengatakan ada alat baru di pasaran, mereka langsung memesan tiket dan bergegas ke Harbin tanpa sepatah kata pun. Mereka selalu menghasilkan uang dengan bekerja sama dengan perusahaan Taihua. Orang-orang yang saling kenal ini berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 orang untuk mengobrol, saling memuji, dan bertukar informasi. Ketika Feng Yu memasuki ruang konferensi, semua orang duduk tegak, diam, dan tampak seperti anak baik. Feng Yu sangat puas dengan kepatuhan orang-orang ini terhadap disiplin. Sehebat apapun seorang distributor, begitu ia datang ke perusahaan Taihua, ia harus jujur dan berperilaku baik, karena produk-produk perusahaan Taihua mudah terjual. Siapapun yang tidak setuju bisa keluar, karena ada banyak orang yang menunggu kerjasama. Semuanya, lihatlah. Ini produk baru dari perusahaan Taihua kami kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu. Semua orang tercengang melihat brosur yang dipajang. Benda apa ini? Kepala besar berbentuk donat. Apa namanya? Kipas tanpa bilah? Bagaimana mungkin kipas tanpa bilah masih bisa menghasilkan angin? Sebuah prototipe diletakkan di depan semua orang. Feng Yu menekan tombolnya, dan kepala kipas mulai berayun perlahan ke kiri dan ke kanan. Semuanya, silakan rasakan. Apakah ada angin yang bertiup? Angin ini lebih merata daripada kipas angin listrik biasa, lebih seperti angin alami, dan lebih cocok untuk lansia dan anak-anak. Selain itu, kecepatan anginnya ada 2 tingkat, kuat dan lemah, dan kepala kipas anginnya bisa berputar 180 derajat, yang berarti satu kipas angin listrik bisa digunakan oleh lebih banyak orang sekaligus. Kipas angin listrik ini berdaya 40 watt. Feng Yu dengan lantang memperkenalkan berbagai fitur kipas tanpa bilah, seperti keamanan, hemat energi, kecepatan angin stabil, mudah dibersihkan, bentuk unik, produk berteknologi tinggi, DLL, dan mata para dealer berbinar. Hei, tahukah Anda, jika Anda memiliki kipas angin tanpa bilah seperti ini di rumah, itu akan lebih baik daripada kipas angin listrik biasa. Seseorang sedang membolak-balik buku manual dan tiba-tiba melihat harga grosir di halaman terakhir. Saat itu, ia mengira ada angka 0 tambahan yang tercetak. Tetapi apakah perusahaan Taihua akan membuat kesalahan kecil seperti itu? Bosan dari Shanghai, apakah Anda punya pertanyaan? Tanya Feng Yu sambil menunjuk seorang dealer yang mengangkat tangannya. Lihat, para pengedar ini begitu berperilaku baik, mereka bahkan tahu harus mengangkat tangan saat ditanya pertanyaan. Tuan Feng, saya melihat harga grosir di halaman terakhir brosur. Apakah ada yang salah dengan harga itu? Ketika seseorang menanyakan hal ini, semua orang menundukkan kepala untuk melihat-lihat buku manual. Ketika mereka melihat harga grosir, mereka semua punya ide yang sama dengan bosan pasti ada angka 0 tambahan yang tercetak. Feng Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan santai, harganya pas. Saya membuat brosur ini sendiri. Harganya pas? Mana mungkin pas? Itu cuma kipas angin, dan harga grosirnya 1.200 yuan. Keterlaluan. Semua orang menatap Feng Yu dengan mata terbelalak, berpikir dia pasti gila. Harga grosirnya 1.200 yuan. Jadi berapa harga ecerannya? 1.500? 2.000? Siapa yang mau menghabiskan 1 atau 2.000 yuan dengan harga semahal itu? Kipas angin tanpa bilah ini, bagaimanapun juga, hanyalah kipas angin listrik,
Jadi kenapa harganya begitu mahal? Kipas angin Anda bahkan bernilai 10 atau 20 kali lebih mahal. Semua orang pikir harganya mahal, kan? Kamu pikir nggak akan ada yang beli, kan? Nggak masalah. Aku nggak berencana kamu jual banyak. Harga grosirnya tinggi, jadi harga jualnya juga pasti tinggi. Produk kami ditujukan untuk orang-orang kaya kelas atas, mereka yang mampu beli aset tapi nggak bisa pakai karena keterbatasan daya. Feng Yu sudah bicara panjang lebar, tetapi yang lain masih belum bisa menerimanya. Mereka rela menghabiskan 10.000 atau 20.000 yuan untuk sepeda motor, dan 100.000 yuan untuk mobil, asalkan mereka mampu. Namun, mereka tidak akan pernah rela menghabiskan 1.000 atau 2.000 yuan untuk kipas angin listrik. Apa bedanya mereka dengan orang-orang yang boros? Semua pedagang pesimis. Feng Yu mengerutkan kening. Eksperimennya gagal. Apakah ia terlalu optimistis dengan pasar? Feng Yu punya dua pilihan. Pertama, menurunkan harga. Harganya memang akan tetap lebih mahal daripada kipas angin biasa, tetapi tidak terlalu mahal, sekitar 500 yuan. Pilihan kedua, mempertahankan harga, tetapi kemungkinan besar tidak akan ada yang berani mencobanya. Feng Yu memikirkannya dan menggunakan metode lama. Ia memberi setiap orang selembar kertas dan meminta mereka menuliskan harga grosir yang dapat mereka terima, termasuk perkiraan harga eceran pasar dan volume penjualan. 10 menit kemudian, semua catatan dikumpulkan. Feng Yu membukanya satu persatu dan membacanya dengan saksama. Provinsi dengan volume penjualan tertinggi memperkirakan penjualan tahunan sebesar 1.500 unit, dengan harga grosir hanya 280 yuan dan harga eceran 400 yuan. Provinsi dengan volume penjualan terendah diperkirakan hanya memiliki penjualan tahunan sebesar 300 unit, tetapi harga grosirnya cukup tinggi, yaitu 390 yuan, dan harga ecerannya 500 yuan. Keduanya berada di provinsi selatan yang sama, tetapi perkiraan penjualan kedua dealer berbeda 5 kali lipat. Berdasarkan temperamen Feng Yu, tentu saja dia akan menggunakan volume penjualan tertinggi untuk menekan orang-orang ini. Kemampuan penjualan itu seperti belahan dada, jika diremas, pasti akan didapatkan. Perhitungan sederhana Feng Yu menunjukkan bahwa volume penjualan tertinggi adalah 1.500 unit, harga grosir tertinggi adalah 400 yuan, dan harga eceran tertinggi adalah 588 yuan. Volume penjualan terendah adalah 300 unit, harga grosir terendah adalah 210 yuan, dan harga eceran terendah adalah 330 yuan. Feng Yu menundukkan kepalanya, melihat data, dan berpikir keras. Tampaknya jika ia terus menaikkan harga, kemungkinan besar tidak akan ada yang berani mendistribusikan kipas angin tanpa bilah. Namun, harganya terlalu rendah, dan Feng Yu agak enggan menerimanya. Kenapa kipas angin tanpa bilah begitu populer saat peluncuran terakhirnya, terjual lebih dari 500? Tapi kalau saya, mereka bukan cuma mau bayar 100, tapi juga berpikir tidak akan laku banyak. Feng Yu memikirkannya dengan saksama. Di kehidupan sebelumnya, ketika ia mendengar kipas angin tanpa bilah dijual seharga $500, ternyata kipas angin itu dijual di Eropa dan Amerika Serikat. Kedua negara itu adalah negara maju, dan orang-orang di sana jauh lebih kaya daripada di Tiongkok. Mengingat pendapatan tahunan rata-rata di Tiongkok kurang dari 1.500 yuan, tentu sulit untuk menerima pengeluaran gaji setahun untuk membeli kipas angin listrik yang bukan barang besar. Situasinya berbeda dan tak bisa dibandingkan. Ia mencoba mengingat kembali, di kehidupan sebelumnya, sepertinya ia membeli kipas angin tanpa bilah setelah harganya turun, dan ia membelinya dengan harga sedikit di atas 200 yuan. Kemudian, sebuah pabrik dalam negeri memperoleh otorisasi paten, dan harganya turun menjadi kurang dari 100 yuan. Sementara harga kipas tanpa bilah impor masih lebih dari $500 AS, dan bahkan $1.000 AS. Daya beli dalam negeri masih belum sebaik daya beli luar negeri. Semuanya, diam. Menurut statistik saya, harga eceran rata-rata yang dapat diterima semua orang adalah 588 yuan, harga grosir rata-rata yang dapat diterima semua orang adalah 400 yuan, dan volume penjualan tahunan rata-rata yang dapat diterima semua orang adalah 1.500 unit. Feng Yu langsung mengubah data tertinggi menjadi data rata-rata. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Hanya para dealer yang menulis data tertinggi yang memutar bola mata dan tidak berani melihat rekan lainnya. Mereka tidak optimistis dengan pasar, tetapi mereka juga tidak terlalu pesimis. Kipas angin tanpa bilah ini merupakan produk baru, yang memberikan kesan berteknologi tinggi, sehingga mereka dapat memasarkannya seperti produk impor. Saat ini, masyarakat Tiongkok masih sangat terobsesi dengan produk impor. Mereka percaya bahwa barang impor pasti bagus dan pantas dijual dengan harga tinggi. Namun, harga grosirnya 400 yuan, sedangkan harga ecerannya hanya 588 yuan. Meskipun laba kotornya 45%, biaya pengiriman tetap harus dibayar, dan distributor harus memberikan sejumlah keuntungan, sehingga keuntungan mereka mungkin hanya 20%. 20% seharusnya keuntungan yang sangat tinggi, tetapi biayanya terlalu tinggi. Saya tidak tahu orang bodoh mana yang melaporkan volume penjualan setinggi itu, 1.500 unit setahun. Apakah provinsi Anda punya begitu banyak orang kaya?
Siapapun yang tidak ingin menjual kipas angin tanpa bilah merek Fengyu, silakan berdiri dan pergi sekarang. Ini tidak akan memengaruhi kerja sama kita yang lain. Para dealer terdiam. Siapa yang tidak mau melakukannya? Kenapa kau tidak bertanya siapa yang bersedia melakukannya? Itu tidak akan menunda kerja sama lainnya. Bukankah ekspresimu itu berarti tidak akan menundanya? Begitu kami pergi, kau mungkin akan menemukan kesalahan dan memutuskan kontrak kami yang lain. Orang lain mungkin tidak mampu melakukan ini, tetapi mereka semua percaya bahwa T.N. Feng dari perusahaan Taihua pasti dapat melakukannya. Tidak ada yang pergi? Oke, kita sudah lama bekerja sama, jadi kami tidak akan mematok volume penjualan terlalu tinggi untukmu. Volume yang lebih tinggi untuk Provinsi Selatan, volume yang lebih rendah untuk Provinsi Utara. Bagaimana dengan 2.000 unit per tahun di selatan dan 1.000 unit per tahun di utara? Apakah itu masuk akal? Sekawanan alpak berlari melewati para pedagang. Astaga! Jadi ini alasan kita tidak memasang target penjualan terlalu tinggi? Tadi kita bilang target penjualan tertinggi yang bisa kita terima adalah 1.500 unit, tapi kamu malah menaikkannya 500. Bukankah itu tinggi? Wajar, kan? Melihat seseorang mengangkat tangan untuk berbicara, Feng Yu melambaikan tangan dan melanjutkan. Apakah kalian pikir kipas angin tanpa bilah ini akan diabaikan karena terlalu mahal? Kalian meremehkan daya beli rakyat kita. Gaji pekerja tidak tinggi, tetapi kalian bisa mendapatkan banyak uang dari bisnis. Kalian semua bekerja keras dulu, kan? Nah, siapa di antara kalian yang penghasilannya kurang dari 6 digit setahun? Tahukah kalian berapa harga kipas angin tanpa bilah ini di luar negeri? Ubah saja mata uang kita menjadi rubel. Apa? Kipas angin tanpa bilah ini harganya 588 rubel di luar negeri? Itu lebih dari 3.000 RMB? Hampir sama dengan harga AC. Dengan harga setinggi itu, siapa yang mau membelinya? Saat ini, harga AC hanya beberapa ribu yuan. Meskipun biaya pemasangan di Tiongkok lebih mahal dan total biaya satu AC mencapai puluhan ribu yuan, kondisinya berbeda di luar negeri. Pembatasan daya tidak terlalu ketat. Mengapa orang lain harus menghabiskan uang yang seharusnya mereka keluarkan untuk membeli AC demi membeli kipas angin listrik Anda? Kami sudah membeli waktu iklan di CCTV, benar-benar di jam tayang utama, dan iklannya direkam oleh Chen Peishi, yang juga berperan sebagai aktor utama. Awalnya, tidak ada di antara kalian yang optimis dengan penjualan sepeda motor Songjiang, tetapi kalian sudah melihat hasilnya. Dengan iklan CCTV dan dukungan selebritas, penjualan melonjak, ya? Begitu pula dengan kipas angin tanpa bilah ini, penjualannya pasti akan kuat. Jika kalian tidak ingin menjadi distributor, kalian bisa menjadi agen. Biaya agennya sama dengan sepeda motor Songjiang, sekitar 5%. Begitu Feng Yu menyebut agen itu, mereka semua mulai curiga. Mereka adalah agen sepeda motor merek Songjiang. Bukannya mereka tidak mau menjadi distributor, tetapi mereka tidak punya dana. Karena Feng Yu berani meminta mereka menjadi agen, itu berarti Feng Yu sangat optimis terhadap pasar kipas angin tanpa bilah, dan tampaknya produk yang Feng Yu optimis tidak akan laku. Para pedagang itu saling memandang, mencoba memahami apa maksud orang lain. Pria gemuk Huang dari Guangdong adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan lantang, "Bos Feng, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi saya, Huang Youlun, telah memenuhi syarat ini." Sialan. Semua orang memelototi Huang Gendut. Setiap kali Tuan Feng mengusulkan sesuatu, Huang Gendut selalu yang pertama menjawab. Kalau saja mereka tidak mirip, mereka pasti sudah curiga kalau Huang Gendut itu kerabat Feng Yu. Feng Yu mengangguk puas Bos Huang. Apakah Anda akan menjadi orang pertama yang menandatangani kontrak? Oke, Bos Huang, harga grosir akan dikurangi 5%. Hah? Para pedagang lainnya tercekat amarah. Sial, ada penawaran bagus sekali. Semua orang menyesal menjadi yang pertama angkat bicara. Namun, jika mereka tidak bisa mendapatkan yang pertama, mereka selalu bisa menjadi yang kedua. Semua pedagang mulai bersemangat menyatakan minat mereka. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan penawaran bagus kali ini, mereka harus meninggalkan kesan yang baik pada Feng Yu dan mencoba mendapatkan diskon lain kali. Feng Yu tertawa. Kau pikir aku tidak tahu kalau kalian para dealer sudah saling menghubungi sebelumnya dan berusaha bersama-sama menurunkan harga? Satu orang saja bisa dengan mudah menghancurkan aliansi kalian. Semua kontrak penjualan kipas angin tanpa bilah telah ditandatangani, termasuk di provinsi-provinsi barat laut yang kurang populer, yang telah diambil alih oleh individu-individu yang berani. Ini mungkin karena Feng Yu menawarkan kondisi yang baik, karena tidak ada batasan volume penjualan di wilayah tersebut. Tiongkok sudah mengalami ketimpangan kekayaan regional. Kota-kota pesisir mengalami perkembangan pesat, menawarkan peluang bisnis yang melimpah dan jumlah individu kaya yang lebih besar. Provinsi-provinsi pedalaman, terutama di wilayah barat, menghadapi industri, pertanian, dan perdagangan yang lemah. Banyak keluarga berpenghasilan kurang dari 300 yuan per tahun dan seringkali kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cukup. Meskipun ada orang kaya di tempat-tempat seperti ini, jumlah mereka terlalu sedikit. Untungnya,
Penjatahan listrik bahkan lebih ketat di daerah-daerah ini, dan pemerintah belum dapat memasang AC. Feng Yu dan penjualnya yakin bahwa kipas angin tanpa bilah ini dapat dipromosikan terutama di kantor-kantor pemerintahan di provinsi-provinsi barat. Layaknya komputer di generasi selanjutnya, ketika sebuah instansi pemerintah daerah melihat instansi pemerintah lain membeli komputer, mereka juga akan mencari alasan yang tepat, seperti kantor tanpa kertas, untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membeli sejumlah besar komputer. Terlepas dari apakah pegawai negeri sipil mereka tahu cara mengoperasikan komputer, dan tidak akan peduli dengan hal-hal seperti harga pembelian komputer cukup untuk departemen mereka menggunakan kertas selama setahun. Jika kota ini membeli dalam jumlah besar, kota-kota tetangga akan mengikutinya, dan distrik serta kabupaten di bawah kota tersebut juga akan mengikutinya, yang akan menyebabkan situasi yang sama di seluruh provinsi. Lebih lanjut, komputer-komputer yang dibeli oleh instansi pemerintah telah diolok-olok sebagai komputer tua yang kemahalan oleh netizen, yang berarti mereka telah membayar harga selangit untuk produk-produk lama yang seharusnya dibuang. Karena pemerintah tidak menghabiskan uangnya sendiri, tentu saja mereka membelanjakannya dengan murah hati. Distributor yang mengontrak Provinsi Barat Laut memiliki mentalitas ini. Ia yakin dapat meningkatkan penjualan kipas angin tanpa bilah melalui pengadaan pemerintah, dan itu pasti tidak akan seperti yang dikatakan Fatih Huang, bahwa penjualan satu provinsi tidak dapat mengejar penjualan satu kota di Guangdong. Pabrik baru di Guangdong telah memulai uji coba produksi dan saat ini berjalan lancar. Dengan banyaknya bengkel, peralatan, dan tenaga kerja yang memadai, kami yakin penjualan pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah kami tidak akan terpengaruh. Beberapa hari kemudian, Fu Guangzheng datang lagi ke Harbin. Ia ingin berbicara dengan Feng Yu tentang perekrutan selebritas untuk iklan penjualan di luar negeri. Investasi dalam biaya endorsement selebritas juga membutuhkan persetujuan dari perusahaan Taihua. Saudara Fu, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Hahaha, keluargaku mengirim 2 orang, dan aku hanya bosnya. Tapi kamu, sungguh sulit menyelesaikan kontrak domestik dengan para dealer secepat itu. Keduanya saling bertukar sapa, dan Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Kakak Fu, kamu datang ke Harbin bukan untuk mengobrol denganku, kan? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Fu Guangzheng tertawa datar 2 kali. Hei, Tuan Feng, begini, pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah kami dijual di Tiongkok, dan semuanya ada iklan TV selebritasnya. Untuk penjualan di luar negeri, bukankah seharusnya kami juga menyewa selebritas untuk beriklan? Feng Yu mengangkat sebelah alisnya, mengerti apa yang dimaksud Fu Guangzheng. Biaya endorsement untuk selebritas di luar negeri jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok. Fu Guangzheng khawatir Feng Yu tidak akan setuju, jadi ia datang untuk membicarakannya secara langsung. Memilih selebritas yang tepat akan meningkatkan penjualan produk secara signifikan, dan biaya endorsement secara alami akan kembali. Feng Yu sama sekali tidak keberatan dengan hal ini. Kak Fu, kupikir itu bukan apa-apa. Begini seharusnya. Telepon saja. Aku setuju sepenuhnya. Fu Guangzheng sangat gembira, bagus sekali. Tapi anggarannya cukup tinggi. Kami berencana mengundang bintang Hollywood ternama untuk mendukung produk ini. Biaya tahunannya mungkin mencapai 2 juta dolar AS, tetapi setelah perhitungan kami, seharusnya menghasilkan laba bersih lebih dari 3 juta dolar AS, tidak kurang. Feng Yu mengerutkan kening membayangkan pengeluaran 2 juta dan laba bersih 3 juta. Meskipun ia mendapat untung, ia merasa itu terlalu kecil. Dibandingkan dengan Zhu Shimao dan yang lainnya, efektivitas biayanya terlalu rendah. Baik pelembab udara merek Feng Yu maupun kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu merupakan produk monopoli tanpa persaingan dari produk serupa. Biaya dukungan sebesar 2 juta dolar AS setidaknya akan menghasilkan laba bersih lebih dari 4 juta dolar AS bagi perusahaan. Siapa yang akan kamu cari untuk mendukung produkmu? Di mana wilayah cakupannya? Feng Yu berpikir sejenak dan bertanya. Kami berencana mencari Kim Basinger atau Michael Keaton sebagai juru bicara kami. Tahun lalu, film mereka, Batman, menjadi film terpopuler di Eropa dan Amerika. Mereka punya banyak penggemar di Eropa, Amerika, bahkan Asia. Saya rasa mereka berdua cocok menjadi juru bicara global. Fu Guangzheng banyak bicara, tetapi Feng Yu masih bertanya-tanya, siapakah kedua orang ini? Ia sepertinya punya sedikit kesan tentang mereka, tetapi tidak banyak. Sepertinya perkembangan mereka di masa depan tidak terlalu mengesankan, setidaknya mereka tidak melanjutkan membuat film-film blockbuster. 2 orang yang direkomendasikan Fu Guangzheng mungkin sangat populer tahun lalu, tetapi popularitas mereka jelas menurun tahun ini dan akan terus menurun di masa mendatang. Ibarat menandatangani kontrak besar dengan seorang pemain di saat ia sedang berada di puncak performanya, lalu kondisinya semakin memburuk setiap tahun, dan Anda masih harus membayarnya gaji yang semakin tinggi setiap tahunnya. Jika Anda ingin mengontrak bintang, Anda harus mengontrak mereka yang berpotensi, dan mereka harus sejalan dengan posisi citra produk. Anda tidak bisa sembarangan mengontrak bintang. Misalnya, Yao Nima, si raksasa kecil, mendukung Pepsi, merek yang dilarang bagi atlet. Ketika Yao Nima mengalami patah tulang,
Sebuah artikel surat kabar segera muncul patah tulang Yao Nima dan Pepsi. Artikel tersebut menunjukkan kerusakan yang dapat ditimbulkan minuman bersoda pada tulang dan atlet, secara implisit menyiratkan bahwa patah tulang Yao Nima disebabkan oleh minum Pepsi. Akibatnya, tidak hanya nilai komersial Yao Nima menurun, tetapi penjualan Pepsi juga menurun. Feng Yu mengangguk, menunduk dan memikirkan bintang-bintang besar saat ini, yang belum terkenal tetapi akan segera terkenal. Sambil menatap gunting di tempat pena di mejanya, Feng Yu tiba-tiba teringat seseorang. Johnny Depp, Edward Scissorhands. Robot yang memiliki emosi merupakan perwujudan dari penemuan berteknologi tinggi, yang sangat mirip dengan posisi produk berteknologi tinggi berupa pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah. Saat itu, Johnny Depp memang sudah menjadi selebritas kecil di Amerika Serikat, tetapi belum menjadi bintang besar, dan tetap menjadi bintang TV kelas B. Namun, dengan dirilisnya Edward Scissorhands di akhir tahun ini, yang telah memenangkan beberapa penghargaan, dan potensi nominasi Johnny Depp untuk penghargaan-penghargaan besar, popularitasnya diperkirakan akan meroket. Mungkin dalam 2 tahun orang ini akan menghilang lagi. Tetapi setelah milenium, nama Kapten akan dikenal di seluruh dunia dan dia akan menjadi aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Melihat poster di atas meja yang memperlihatkan kepala melewati bilah kipas tanpa bilah, yang diambil oleh Chen Peishi, Feng Yu tiba-tiba merasa bahwa akan lebih tepat jika itu adalah seorang anak kecil. Salah satunya adalah membuat anak-anak lebih menggemaskan, dan yang lainnya adalah membuktikan kepada orang tua betapa amannya kipas angin listrik ini. Aman bagi anak-anak untuk memasukkan kepala mereka ke dalamnya. Jika seorang anak membuat iklan ini, iklan tersebut dapat menyoroti keamanan produk dan selaras dengan posisi produk untuk konsumsi keluarga di Eropa dan Amerika Serikat. Anak-anak, Home Alone, Macaulay Culkin. Feng Yu menatap Fu Guangzheng dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Fu, ayo kita cari anak untuk mendukung iklan kita." Atas desakan Feng Yu, Fu Guangzheng setuju untuk menghubungi Johnny Depp dan Macaulay Culkin. Johnny Depp baik-baik saja. Ia adalah bintang TV di AS, meskipun kelas B, tetapi tetaplah sosok yang familiar. Tapi siapa sebenarnya Macaulay Culkin? Bagaimana Feng Yu bisa tahu tentang anak berusia 6 atau 7 tahun yang tidak dikenal seperti itu? Feng Yu dengan yakin menyatakan bahwa mengontrak kedua aktor ini akan sangat menguntungkan. Johnny Depp bisa saja ditawari kontrak 1 hingga 2 tahun, dan Culkin bisa saja ditawari kontrak 3 hingga 4 tahun. Lebih dari itu tidak akan efektif dari segi biaya. Selain itu, total biaya endorsement mereka, meskipun global, tidak akan melebihi 1 juta per tahun. Biaya mereka sebanding dengan gaji film mereka. Dan jelas bahwa keduanya bukanlah bintang besar saat ini. Akhirnya, Feng Yu berkata, jika kedua orang ini tidak bisa menjadi bintang besar hingga akhir tahun, perusahaan penjualan luar negeri akan mengundang selebritas untuk mendukung produk mereka tahun depan. Siapapun orangnya, bahkan Michael Jackson sekalipun, Feng Yu akan menanggung biaya dukungan dari kantongnya sendiri. Karena Feng Yu berkata begitu, Fu Guangzheng hanya bisa setuju. Namun, ia sangat penasaran dari mana Feng Yu sampai pada kesimpulan bahwa keduanya akan menjadi begitu terkenal. Setelah mereka berdua menjadi sangat terkenal di akhir tahun, Fu Guangzheng dan keluarga Fu mulai mengagumi kejelian Feng Yu dan sumber informasinya yang luar biasa. Tapi itu cerita untuk nanti. Jadi saya tidak akan membahasnya untuk saat ini. Ketika April tiba, Feng Yu mengganti iklan prime time di CCTV dengan iklan kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu. Iklan di saluran kedua juga semuanya diganti dengan kipas angin tanpa bilah. Kampanye iklan resmi dimulai. Efek iklannya belum terlihat, dan Li Mingde sudah datang lebih dulu. Itu adalah iklan pada jam tayang utama, perusahaan mesin membayar harga yang tinggi. Jadi mengapa mereka beralih ke kipas tanpa bilah? Feng Yu berpura-pura tak berdaya dan berkata, kalau begitu aku akan mengembalikan uangnya. Oke? Li Mingde tentu saja tidak setuju. Karena penjualanmu tahun ini tidak akan mencapai 130.000 unit, biaya iklan tetap harus dikembalikan penuh. Kenapa aku harus menukarnya? Feng Yu kembali menurunkan pendiriannya, mengatakan ia bisa mengembalikan lebih banyak biaya iklan. Jika Li Mingde mengizinkannya mengganti 2 iklan, total 5 juta yuan bisa dikembalikan. Ia juga mengatakan akan melakukan segala yang ia bisa untuk mendapatkan 2 slot iklan lagi bagi Songjia Motor Chiclets dalam 2 hari ke depan. Li Mingde tergoda. 5 juta. Kalau dia bisa mendapatkannya kembali, dia bisa mengklaimnya di depan para pemimpin kota, kan? Tapi dia masih belum puas. Dia memberitahu Feng Yu bahwa dia tidak akan bertanggung jawab atas penurunan penjualan, dan biaya iklan tetap harus dikembalikan penuh. Feng Yu juga setuju sambil mencubit hidungnya. Dan keduanya menandatangani perjanjian sederhana, yang menyatakan bahwa perusahaan mesin menerima pengembalian biaya iklan dari perusahaan Taihua, dengan total RMB 5 juta. Li Mingde pergi membawa kontrak dan cek itu, berseri-seri karena gembira. Mencapai target penjualan saja sudah sulit, dan sekarang Feng Yu berinisiatif untuk menghapus iklan itu. Ia sedang mencari bencana. Feng Yu, yang memegang surat perjanjian itu, tertawa terbahak-bahak. Ia telah menghambur-hamburkan uang 5 juta yuan dari perusahaan mesin selama beberapa bulan, dan sekarang uang itu dikembalikan,
disertai tanda terima yang sah. Bahkan jika Li Mingde menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Feng Yu, ia tidak akan punya jalan lain. Uang lebih itu sudah dikembalikan kepadamu. Bukankah kau sudah menerimanya? Surat perjanjian ini adalah buktinya. Meskipun pengeluaran 5 juta RMB ini membuat keuangan perusahaan Taihua kembali terbebani, itu bukan masalah besar. Perusahaan Taihua tidak memiliki banyak ruang untuk arus kas saat ini. Penjualan pelembab udara, sepeda motor merek Songjiang, dan produk-produk pabrik gandum Taihua menghasilkan laba bulanan, lebih dari cukup untuk operasional perusahaan. Mereka hanya perlu membayar uang muka dan uang jaminan untuk pembelian tersebut. Biaya produksi pabrik peralatan listrik Taihua juga tidak tinggi. Dengan beberapa juta RMB, Feng Yu dapat dengan mudah mengelola bisnis-bisnis ini. Feng Yu juga mengisi celah terakhir sebelum memperdagangkan saham perusahaan mesin tersebut dengan Harbin Aircraft Industry Group. Li Mingde masih arogan, tetapi ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari, pemegang saham pertama perusahaan mesin tersebut akan bernama Feng. Tungku listrik berdaya ultra tinggi telah terpasang dan saat ini sedang dalam tahap komisioning. Untuk saat ini, Hou Haitao sangat puas dengan kesepakatan ini. Saham perusahaan permesinan akan dialihkan kepada Feng Yu hanya setelah peralatan tersebut dikomisioning. Hal ini tidak akan memengaruhi dividen kepemilikan saham Harbin Aircraft Industry dari perusahaan permesinan tersebut untuk kuartal pertama. Selama periode ini, Hou Haitao jarang muncul di perusahaan mesin, dan Feng Yu tidak lagi menyelidiki beberapa masalah keuangan perusahaan mesin, yang membuat Li Mingde sangat bangga. Ia yakin Feng Yu sedang tunduk padanya dan takut Feng Yu akan dicopot dari jabatannya sebagai pelaksana tugas direktur pabrik sepeda motor. Feng Yu mengakui bahwa ia adalah bos perusahaan mesin tersebut, dan Li Mingde beserta timnya menjadi semakin tegas, bahkan ikut campur dalam urusan pabrik sepeda motor. Feng Yu tidak terlalu keberatan. Konsesi Feng Yu tidak sepenuhnya memuaskan Li Mingde. Ia berencana mengendalikan produksi dan penjualan divisi sepeda motor dan memastikan penjualan tahun ini tidak mencapai 130.000 unit. Jika penjualannya benar-benar bagus, ia akan memundurkan volume penjualan Desember ke Januari tahun depan. Bagaimanapun, ia tidak akan membiarkan Feng Yu memenuhi volume penjualan yang disepakati. Ia berencana untuk mengambil alih posisi direktur pabrik sepeda motor itu sendiri. Jika para pemimpin kota berkeberatan, ia akan sangat merekomendasikan orang-orangnya sendiri untuk mengambil posisi tersebut, misalnya direktur kantor. Apapun yang ditugaskan kepadanya akan ia kerjakan dengan memuaskan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum mimpinya menjadi kenyataan, sesuatu terjadi yang mengejutkan dirinya dan seluruh Harbin. Harbin Aircraft Industry Group menjual sahamnya di perusahaan mesin kepada Feng Yu. Ketika menerima berita itu, ia benar-benar terkejut. Ia segera menelepon kota untuk memverifikasi dan mengetahui bahwa Feng Yu dan Hou Haitao telah menyelesaikan prosedur transaksi saham di Biro Perindustrian dan Perdagangan. Apakah Hou Haitao babi? Perusahaan mesin sekarang meraup untung besar, tapi dia malah menjual sahamnya. Bukankah ini membunuh angsa bertelur emas? Dia segera menelepon Hou Haitao dan bertanya dengan keras mengapa dia ingin menjual saham perusahaan mesin dan apakah kota menyetujuinya. Hou Haitao menjawab dengan acuh tak acuh bahwa grup industri pesawat terbang Harbin adalah perusahaan milik negara yang besar di bawah kepemimpinan militer dan departemen pemerintah, dan bahwa kota tidak berhak mencampuri kegiatan bisnisnya yang sah. Grup industri pesawat terbang Harbin membutuhkan tungku listrik berdaya sangat tinggi, dan tungku ini merupakan yang tercanggih di Tiongkok. Dengan tungku ini, grup industri pesawat terbang Harbin dapat menyelesaikan banyak tugas yang sebelumnya tidak dapat diselesaikannya. Sebuah fakta yang dipuji oleh para pemimpin militer. Mengenai alasan mengapa saham tersebut harus dijual kepada Feng Yu, Hou Haitao juga memberikan penjelasan yang masuk akal. Pertama, Harbin Aircraft Industry Group tidak memiliki uang tunai sebanyak itu untuk membeli tungku listrik berdaya ultra tinggi tersebut. Kedua, Harbin Aircraft Industry Group tidak menjual saham perusahaan mesin tersebut begitu saja. Orang yang menjualnya juga merupakan salah satu pemegang saham asli Harbin Aircraft Industry Group. Terlebih lagi, Feng Yu menawarkan harga yang tinggi. Faktanya telah terbukti, Li Mingde tidak berdaya untuk mengubah situasi, dan bahkan pemerintah kota pun tidak punya cara untuk mengubahnya. Hou Haitao dipanggil oleh pemerintah kota untuk berunding, tetapi itu hanya sekadar berunding. Pemerintah kota tidak memiliki suara dalam penunjukan pimpinan grup industri pesawat terbang Harbin. Li Mingde kemudian menyadari bahwa bukan karena meningkatnya gengsinya sehingga Feng Yu menghindarinya, melainkan karena Feng Yu dan Harbin Aircraft Industry Group sedang merencanakan kesepakatan rahasia ini. Setelah transaksi ini, saham keluarga Feng di perusahaan mesin melonjak menjadi 44%, melampaui kota dan menjadi pemegang saham terbesar. Feng Yu terdiam. Li Mingde memang sudah berusia 50 tahun, tapi ia masih bercerita seperti anak SD. Dengan akuisisi saham Harbin Aircraft Industry Group, keluarga Feng tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar perusahaan mesin tersebut, yang membuat Li Mingde sangat panik. Ia kemudian teringat bahwa Feng Yu tampaknya memiliki hubungan baik dengan Fu Guangzheng dari Hong Kong. Ia mendengar bahwa keluarga Fu Guangzheng bertanggung jawab atas ekspor pelembab udara merek Feng Yu ke luar negeri.
Jika Fu Guangzheng juga secara terbuka mendukung Feng Yu atau Feng Xingtai, apakah ia masih bisa mengambil alih pusat kekuatan perusahaan mesin ini? Ia harus mendapatkan dukungan dari pemerintah kota dan mengokohkan posisinya. Untuk pertama kalinya, Li Mingde merasa bahwa restrukturisasi perusahaan mesin adalah sebuah kesalahan. Mengapa perusahaan milik negara yang sehat perlu diubah menjadi perusahaan saham gabungan? Meskipun Harbin belum melakukan ini, kota-kota lain di pesisir selatan telah menyaksikan lebih dari satu perusahaan milik negara diubah menjadi perusahaan swasta. Dengan semua pemimpin yang awalnya ditunjuk oleh perusahaan milik negara digantikan oleh perusahaan swasta. Dalam perusahaan saham gabungan, siapapun yang dapat memperoleh dukungan lebih dari separuh pemegang saham, berhak mengambil keputusan akhir. Li Mingde kini setidaknya menjadi CEO sebuah perusahaan milik negara yang menikmati perlakuan layaknya pejabat setingkat wakil departemen. Jika posisi ini diambil alih oleh anggota keluarga Feng, kemana ia bisa dipindahkan? Harbin memiliki banyak perusahaan milik negara, tetapi posisi-posisi bagusnya telah hilang. Semua orang iri dengan posisinya. Ia memiliki kesempatan untuk pindah ke Biro Mesin Pertanian Kota sebagai sekretaris, tetapi ia melewatkannya. Sekarang, jika ia ingin kembali ke sana, ia membutuhkan seseorang yang bersedia memberinya posisi tersebut. Li Mingde seakan melihat sendiri masa tuanya yang menyedihkan. Bekerja tanpa kepastian seperti wakil sekretaris di sebuah perusahaan milik negara yang akan bangkrut, tanpa kekuasaan, tanpa tunjangan, dan bahkan kemungkinan kehilangan tunjangan sekretaris dan mobil perusahaan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang adalah mantan pemimpinnya, Wakil Wali Kota Su. Meskipun Wakil Wali Kota Su akan segera pensiun, ia masih memegang jabatan resmi dan mempertahankan kekuasaannya. Lebih lanjut, ia adalah tokoh senior di Harbin dan memiliki prestise yang tinggi. Dalam rapat-rapat pemerintahan, Wali Kota selalu menghormatinya. Sedangkan Wakil Wali Kota Zhang Ruiqiang, yang bertanggung jawab atas restrukturisasi perusahaan milik negara, ekonomi, dan promosi investasi, Li Mingde bahkan tidak repot-repot mengunjunginya. Semua orang tahu Feng Yu sering mengunjungi kantor Zhang Ruiqiang. Jadi meskipun ia mengunjungi Zhang Ruiqiang, tidak akan jelas di pihak mana pemerintah kota berada. Li Mingde bahkan dengan jahat berspekulasi bahwa kolusi rahasia Harbin Aircraft Industry Group dengan Feng Yu mungkin merupakan ide Zhang Ruiqiang. Pukul 13.30, Feng Yu tiba di pintu masuk gedung pemerintahan kota tepat waktu. Sementara Li Mingde sudah tiba sebelum pukul 13, menunggu dengan cemas. Li Mingde berdiri di dekat jendela dan melihat Feng Yu memasuki gedung pemerintahan kota. Ia merasa lega. Ia khawatir Feng Yu akan mencari alasan untuk tidak datang. Wali Kota Su, begini, Feng Yu memang orang seperti itu. Dia bahkan tidak bisa tepat waktu dan benar-benar sombong. Dia tahu Anda menunggunya, tapi dia tetap datang terlambat dengan sengaja. Dia kan masih muda. Kenapa dia sok tahu? Li Mingde memanfaatkan kesempatan itu untuk mengobarkan api amarah di depan Wakil Wali Kota Su. Wakil Wali Kota Su mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak terlalu tua sampai tidak bisa melihat jam tangan saya dengan jelas. Sekarang tepat pukul 12:30. Meskipun ditegur oleh Wakil Wali Kota Su, Li Mingde sangat senang. Wakil Wali Kota Su mengkritik Feng Yu secara lisan, tetapi di dalam hatinya ia jelas-jelas tidak puas dengan Feng Yu. Ia sangat mengenal Wakil Wali Kota Su. Keduanya menunggu 5 menit lagi, tetapi masih belum melihat laporan sekretaris bahwa Feng Yu telah tiba. Apakah butuh waktu lama untuk pergi dari lantai 1 ke kantor Wakil Wali Kota Su di lantai 3? Sekretaris Wakil Wali Kota Su diutus untuk mencari seseorang. Beberapa menit kemudian, ia kembali untuk melaporkan bahwa Feng Yu ada di kantor Wakil Wali Kota Zhang. Melihat ekspresi kesal Wakil Wali Kota Su, Li Mingde memanfaatkan kesempatan itu untuk terus memprovokasi Wali Kota Su. Feng Yu ini terlalu sombong. Dia jelas-jelas ingin pamer kepada kita. Dia pikir karena dia dilindungi oleh Wakil Wali Kota Zhang, dia bisa mengabaikanmu. Zhang Ruiqiang baru saja ditunjuk sebagai Wakil Wali Kota Eksekutif Harbin pada bulan Maret, bergabung dengan komite tetap kota tersebut. Di Harbin, sebuah kota subprovinsi, pangkatnya telah dinaikkan menjadi pejabat penuh. Ini merupakan lompatan yang cukup besar, dikabarkan sebagai hasil dukungan dari pemimpin provinsi, posisi yang sebelumnya diperebutkan oleh Wakil Wali Kota Su. Wakil Wali Kota Su telah menikmati perlakuan layaknya seorang direktur jenderal selama beberapa tahun. Ia ingin melangkah maju sebelum pensiun dan menikmati perlakuan layaknya seorang direktur jenderal, serta menjadi direktur jenderal sejati. Namun, pada akhirnya, atasannya mengatakan bahwa ia sudah terlalu tua dan memintanya untuk pensiun setelah masa jabatan ini. Zhang Ruiqiang melonjak dari Wakil Wali Kota peringkat terakhir menjadi pemimpin nomor 2 pemerintahan kota. Bagaimana mungkin Wakil Wali Kota Su tidak merasa kesal ketika diinjak oleh seorang pemuda berusia 40-an? Begitu Li Mingde menyelesaikan kata-kata provokatifnya, Wakil Wali Kota Su berkata dengan tegas, "Cukup. Tunggu sampai Feng Yu datang." Li Mingde mundur selangkah, merasa bosnya telah mengetahui niatnya untuk membuat masalah. Namun, di dalam hatinya, ia gembira. Wakil Wali Kota Su pasti akan mendukungnya sekarang.
Dan ia pasti akan membuat Feng Yu melepaskan sahamnya di grup industri pesawat Harbin. Yang menyebalkan adalah wakil wali kota Su awalnya mengundang Ho Haitao dari grup industri pesawat Harbin untuk datang. Tetapi Ho Haitao pergi dengan dalih pergi ke Beijing untuk rapat. Dasar rubah tua. Kalau tidak sanggup hadapi yang tua, takuti saja yang muda. Wali kota Zhang, kondisi kehidupan kepolisian kota benar-benar perlu ditingkatkan, dan transportasi mereka perlu ditingkatkan. Mereka masih menggunakan sepeda motor Sespan tua yang diproduksi lebih dari 1 dekade lalu. Tentu saja, ada sepeda motor merek Songjiang yang diproduksi oleh cabang sepeda motor perusahaan mesin kami. Jika pemerintah kota ingin membelinya, saya pasti akan memberikan diskon internal. Bagaimana kalau 10.000 yuan masing-masing?